Facebook. Oke. Tapi belum. Facebookers. Belum. Oh belum. Hai guys, ketemu lagi. Ini kita demo dengan ChefMate. Ya ada 2 IG ya, ada 3 sama Facebook. Jadi ada IG-nya ChefMate, IG saya dan juga dengan Facebook. Yang Sudah ini, oke? Oke, Facebookers ini, ChefMate Halo, Facebookers, apa kabar? Baik ya. Chef Indik gimana kabarnya? Baik, sehat-sehat. Mudah-mudahan semua sehat semua. Amin. Ini Yang ini bikin apa, Chef? siang ini kita bikin ini menu klasik ya, klasik dessert. Kita sebutnya itu Paris Brest. Ya, jadi Cek suara tuh, Chef. cek suara oke? Di sini oke, suara ChefMate Family di tempat saya oke. Coba yang di Facebook kalau suara oke juga ya. Kalau nggak saya kencengin maksudnya volumenya saya. Ya jadi ini Paris Brest ini basically karena itu khas dari Prancis ya. Dia biasanya on the celebration bentuknya kayak mahkota jadi crown. Basic daripada adonannya itu kayak apa choux. Jadi kalau misalnya kalau kita bilangnya sus, tapi kalau di kita susnya ada macam-macam soalnya, ada yang agak dry, ada yang agak soft gitu ya. Jadi ini nanti ikut aja resep, kita akan share. Kalau di saya akan saya share sesudah live. Kalau di ChefMate sudah di-share belum ya. Nanti setelah live kita akan ini. Jadi konsentrasi jangan nanyain berapa kuantitinya, tapi lebih ke teknik gitu ya. Jadi biar nanti nggak pusing ini berapa telur, berapa ini gitu ya. Semua ada nanti di resep, tinggal di cara-caranya aja. Kita akan bikin 3 ya. Yang pertama adalah kita bikin adonan choux-nya ya. Kemudian habis itu baru kita akan buat pralin. Di sini kita akan bikin pralin homemade. Kemudian yang ketiga kita akan bikin pastry cream. Nah, pastry creamnya kita akan menggunakan ChefMate chocolate ya. Yang signature. Jadi signature ini kompon berasa couverture. Nah, jadi karena cocoa butternya yang lebih strong sehingga dia juga taste-nya enak, colornya bagus. Ya, jadi ini. Ya. Aku saya halo dulu yang di Facebook boleh ya? Boleh. Halo, ada Ibu Titin Ramadhani. Oke. Nah, ini kalau produk-produk lainnya tuh bisa dilihat di sana nanti ya. Silakan. Nah, jadi di sini kita untuk bahan sunya yang pertama itu kita akan menggunakan ini kombinasi ya, di situ kan saya tulisnya air atau susu ya di resep. Ada yang komen nggak ada suaranya ya? Suara saya Coba kasih komen dong. ini oke? Oke. Testing suara oke lah ya. Nah, jadi di sini kita menggunakan campuran susu dan air. Ya, ada juga bisa kasih susu air doang atau susu doang. Susu fungsinya sebenarnya nanti ini buat memberikan warna yang lebih coklat ke sunya. Kalau pakai air warnanya lebih light gitu ya. Jadi tapi kombinasi keduanya bisa membuat dia jadi kokohan dan juga warna gitu. Jadi ini kita akan campur. Ini masuk. Yang pasti nambahin protein ya. Ya, juga rasa yang pasti kan susu akan membawa rasa yang gurihnya enak gitu ya. Selamat siang Bu Yayu, apa kabar? Nah, ini kita akan panaskan. Ini udah Ini masuk. Kalimantan Timur hadir. Ya, hadir semua. Thank you teman-teman. Ini kita masukkan gula halus kis. Jadi biasanya kalau adonan ini bisa dikasih gula sedikit ya. Jadi ini kita pakai gula halus kis. Jadi belum dipanasin tapi udah dicampur ya, Chef? Ya, kita campur dulu ya biar ini. Biar nggak gumpal ya. Terus kemudian ini garam. Garam. Garamnya asin nggak sih, Chef? Garamnya asin ya. Kalau garam manis namanya garam gula ya. Ini kita nyalakan. Api sedang aja apa kecil? Api kita boil pokoknya, didihkan ya. Yang Ini penting masuk dia bisa. butter ya. Unsalted. Nah, kalau pakainya salted berarti garamnya nggak usah gitu. Tapi biasanya lebih enak pakai unsalted supaya kita bisa kontrol garamnya. Jadi nggak terlalu asinan ya, Chef? Ya. Oke. Karena ini masuk sunya yang manis ya. Jadi dia otomatis ada unsurnya dikit. Terlalu manis ya, Chef ya? Ya, manis tapi nggak terlalu manis. Makanya gulanya hanya sekitar 60 graman gitu ya. Manis gurih juga, Chef. Ya. Ini kita Kayak saya. nyalakan aja, pokoknya didihkan. Nah, kemudian di sini kita siapkan tepung ya. Kalau di sini saya di resep kita gunakan tepung protein sedang ya. Tapi bisa kombinasi dengan tinggi kalau mau. Ya, biasanya tinggi, biasanya dia nanti lebih kokoh, lebih keringan, lebih crispier ya gitu ya. Kalau yang biasa
ada apa sus yang Kulitnya pakai P agak sama B, renyah, nah iya. itu. Ya kulitnya agak renyah. Chef, tapi apa namanya tepungnya harus diayak juga atau gimana? Ya tepungnya diayak, ini sudah diayak, tapi bisa nggak diayak juga nggak apa-apa. Kalau yang bagus sudah nggak perlu. Ya yang bagus nggak perlu, tapi kalau misalnya kita karena mungkin belinya besar banyak dan Iya. disimpan lama, sarannya sebaiknya diayak. Mau dia ini jadi kali-kali ya kita nggak tahu ya, jadi mendingan sebaiknya di ini. Nah ini jadi ini adonan ini ya biasa kalau di Prancis sebutnya panat ya, jadi istilahnya adonan yang dimasak. Ini guna jadi dimasak supaya dia menambahkan moisture atau humidity di adonannya, sehingga nanti pada saat dia dipanggang dia ngembang gitu. Nah, jadi makanya prosesnya harus menggunakan ini gitu ya. Jadi ini dimasak dulu. Jadi pengembang alami ya. Ya, ya karena ini tidak ada baking soda, nggak ada baking powder ya. Nah, terus kemudian kita siapkan 4 telur ya. Ini Mix atau kuningnya aja, Chef? kuning sama putih. Nanti ya? kita masukkan satu-satu nanti pada saat kita buat adonan. Jadi sama kayak bikin sus. Mungkin kalau yang udah biasa bikin sus, mungkin tahu tekniknya hampir sama seperti itu. Ini hampir sama ya. Ya. Oke, nah itu kemudian nanti ini kita mendidih aja. Halo Samarinda, terima kasih buat Diana. Chef Ucup ditunggu pantunnya. Pantun mulu. Ada desa wisata Cikakak, Chef. Oh ya, apa kabar? Ya ini lagi Berarti break. sampai benar-benar mendidih ya, Chef ya. Saya mendidih. Perlu untuk mendidih dan nanti tepungnya ini kita masukkan sekaligus, ya. Nggak boleh bertahap. Kalau bilang sampai nanti dia kalis, ya. Nah ini dia mendidih, Silakan ya, Ibu. ya. Nah, kita dapetin. Oke, nanti pas sudah mendidih seperti ini, bisa kita kecilkan sedikit, kemudian masuk semua. Kemudian diaduk. Nah, usahakan memang ini panci yang berbahan dasar tebal, nggak cepet gosong. Jadi kalau udah masuk apinya harus mati ya, Chef? Nggak, masih nyala. Oh, masih nyala. Masih nyala ya, kecil aja dulu. Apinya kecil. Nah, ini harus langsung diaduk biar nyampur. Ya, nyampur dan ini juga dia jadi fungsinya nih untuk supaya dia mematangkan dan juga tadi mematangkan tepung dan juga untuk supaya dia menambah moisture di dalam tepungnya ini dan juga untuk supaya dia mematikan ini kan kalau kita air dengan tepung kan jadi stretchy ya. Nah ini dia supaya nggak stretching kalau buat adonan su ini. Chef mau tanya. Ya. Kalau masuk tepungnya bertahap itu ada pengaruh nggak, Chef? Pokoknya harus langsung kalau su. Nanti nggak nyampur. Nanti nyampurnya soalnya nggak sempurna ya. Dia harus langsung dan harus langsung diaduk. Sebenarnya kalau kayak gini dia tepungnya sendiri akan matang sebenarnya. Iya. Nah kalau dibilang kalis tuh berarti dia ini kayak apa namanya? Sampai dadanya udah nggak lengket sama adonannya shining. Makin lama makin mental gitu. Ya. Mengkilat. Mengkilat. Chef, api kayak apa, Chef? Apinya kecil. Kecil aja. Karena ini yang penting harus tetap nyala ya, bukan mati. Kalau tepungnya dicampur serbaguna dan protein tinggi itu kira-kira Boleh. berapa? Setengah-setengah boleh. Ya, 50-50. Jadi ini ya tadi air sama apa namanya susunya 235 dibagi separuh-separuh gitu ya. Kira-kira 2 menitan aja. Ini udah mulai lihat ya. Iya. Warnanya udah shining ya. Ini penting proses ini untuk supaya sempurna ya. Ini pengaruhnya ke ngembangnya ini ya. Chef. Ngembangnya itu. Jadi saat di bake dia malah nggak ngembang kan. Iya. Ini kebetulan bukan kalau yang tanam jadinya goyang-goyang. Enggak, itu harus diceplekin, Chef. Ya sudah ceklek. Enggak, ini. Ini harus dikencengin. Udah kencang. Nggak apa-apa lah bunyi-bunyi dikit ya. Yang penting matang. Ada seninya. Ada seninya. Chef, kalau adonan sus bisa disimpan nggak? Misalnya bikin hari ini, kemudian ada lagi baru dibikin besok. Agak sedikit riskan aja ya kalau sus ya. Mendingan simpen sus yang udah jadi sus Dengan dibikin daripada adonan. Ya, karena adonannya dia di luar sedikit juga kayak ngantri dia bisa turun ya. Lembek lagi. Bisa lembek lagi gitu ya. Lebih cair gitu. Lebih cair betul. pakai telur juga kurang bagus kayaknya kalau disimpan ya, Chef. Iya.
Jadi adonan ini memang caranya sih dijadiin dulu. Nah, susnya boleh disimpan, Ya, bisa jadi di kalau udah freezer. after bake baru bisa disimpan. Iya. Takutnya habis kalau disimpan. Kalau disimpan di freezer sih bisa berbulan-bulan juga sih. Iya, betul. Yang penting dia dijaga supaya tidak ketekan-tekan, supaya bentuknya dia tetap bagus gitu. Betul ya. Artinya enggak jadi- meleot-meleot, Bu. Ya, jadi seperti ini ya. Jadi ini udah. Coba minta tolong cek suara saya kok ada yang enggak. Ada yang suara nggak ada? Masa ya? Sebenarnya Saya punya suara oke? Oke kali ya. mungkin harus keluar. Jadi gini ya. Ya, bilang harus Tuh. keluar dulu. Itu, Bu. Coba keluar dulu ya nih. Jadi shiny mengkilat ya. Tuh. Ini udah nyatu semua nih. Ya. Ya ini bisa lihat ya. Asapnya juga kelihatan. Asapnya juga masih. Kelihatan ya, jadi udah kayak nggak lengket ya. Ya. Chef, jadi kulit susnya bisa di frozen ya? Kalau udah jadi sus boleh di frozen. Ya. Caranya ditaruh di tray. Cara ditaruh di tray, kemudian di frozen satu-satu, baru kemudian bisa taruh di tempat. Istilahnya jangan sampai dia, karena kan fragile ya, gampang peot, Gampang apa sih namanya? Hancur lah. gampang hancur. Jadi harus dia ditaruh di kontainer, baru di frozen. Gitu. Ya, ini udah seperti gini. Kita matikan. Nah kemudian ini kita akan Dinginkan ya. dinginkan, bisa manual, tapi bisa sembari di mix. Kita gunakan paddle. Ya, sini kita. Iya, Chef. Ya, ini kita menggunakan paddle. Ini kita taruh. Buat hostnya Chef Yusuf Pantun namanya dari Dunia Alam Persada. Enggak loh. Tangga ya, tangga. Agak Bu itu. Oke, Sini main ke tempat Nah. pindah sini. Ya. ya. Nah ini kita masukkan. Contohnya. Oh ternyata Surabaya, Sidoarjo sedang hujan deras. Oh. Aman semua ya. Semoga aman-aman semua. Mudah-mudahan adem aja nggak ada banjir. Ya. Ini kan masih panas ya. Slow aja ya, jadi sambil dingin Satu ya. aja, sembari mendinginkan. Jadi kalau dengan ini lebih cepat aja Betul. dinginnya. Jadi karena kan diangin-anginin Putar ya, terus ya. putar terus. Ini kalau pegang masih panas ya. Ini berarti Kelihatan kok Bu tuh ya. masih kebus ya. Asap-asapnya tuh. Ya, kita ambil tanya jawab ya. Ya boleh. Kalau udah di frozen itunya tadi, itu mesti di oven juga nggak? Atau cukup thawing aja? Oh udah langsung. Biasanya soalnya kalau sudah thawing, misalnya kita mau thawing itu kan dia nanti tetap dengan komposisinya. Misalnya kita bakarnya sedikit lebih di bawah, bisa dibakar lagi. Tapi kalau kita langsung bakar sudah coklat, yang nggak bisa dibakar lagi. Cukup thawing aja ya? Kalau mau dimakan, mau dipanasin bisa di blast kayak kita manasin sus yang kosong bisa sebenarnya. Nggak di oven sebentar, oven panas ya, 180 apa 200 sebentar aja. Kasih tutup foil atasnya supaya dia nggak coklat. Yang penting dia hangat terus kemudian bisa gitu loh. Terus di serve-nya suhu ruangan gitu. Jadi nggak langsung kebakar langsung ya Chef. Ya, Ternyata kudus juga hujan. kudus hujan juga. Oh, ya nih lagi. Saya akan posting di YouTube-nya Chef nggak? Ya, nanti kita posting juga di YouTube. Tapi biasanya IG dulu, baru kemudian di YouTube. Ya, nanti ini kita sekitar 10 menit ya. Ini, Kurang lebih 10 menit ya. ya. Kalau nggak di mixer, kita biarkan dingin itu lama. Ya, mesti diaduk-aduk lah, gitu ya. Aduk-aduk. Kita pindah timer boleh? Timer merah. Ini harus kondisinya nggak boleh panas. Kondisi gitu nggak ya? boleh panas. Nah, kalaupun dia gini, kalau masih warm bisa. Jadi itu yang bedanya nanti dia kopong atau enggaknya. Kalau dia dingin, dia bisa kopong. Kalau dia masih warm misalnya gitu, bisa. Tapi dia nggak ada lubangnya kurang. Nggak ada rongkanya kurang. Itu aja sih. Jadi tergantung kita kan. Tapi kan kalau ini ada yang isi dari bawah, Betul, ada yang dari atas. ada yang juga bisa dipotong gitu. Nah kalau ini sebenarnya nggak perlu terlalu kopong karena dia memang pendek ya. Kalau Paris Brest itu dia biasanya memang diisi aja, akan di filling gitu, dibelah kemudian di filling atasnya. Gitu ya. Kalau pakai hand mixer boleh? Lama aja. Maksudnya kalau mau tahan ininya ya bisa gitu. Cuman memang kalau disarankan ya bisa tapi cuma mesti dikontrol aja. Karena nanti dia kalau ini kan kita bisa tinggal nih, kita mau bikin yang lain bisa gitu ya. Ini satu. Jadi speednya yang paling
rendah. Paling rendah. Tollingnya kulit setelah di freezer bagaimana caranya, Chef? Apa? Cara tolling kulit setelah dari freezer. Kalau setelah dari freezer tinggal kalau sudah mateng susnya itu tinggal ditaruh di kulkas saja. Dia akan kembali ke suhu dinginnya. Kalau kita mau panasin tadi mungkin sudah ini kita tinggal masukin di oven panas sebentar aja. Kemudian sudah bisa dipakai. Nah, ini kita akan buat sementara nunggu kita buat pralin paste-nya ya. Jadi ini biasanya ada yang juga sudah dijual, udah jadi ya. Udah ready ya. Udah ready, tapi kalau misalnya ini kita mau coba bikin sendiri, Nah, ini yang manualnya. Mungkin yang agak ribet ya kacangnya ya, karena ini kita menggunakan 2 kacang. Ini satu adalah kacang hazelnut yang bulat-bulat ya. Ini kalau yang kalau yang seneng makan kalau pagi spread yang pakai ada depannya N itu dari ini ya, hazelnut ya. Atau sekarang kayak semua hazelnut coklat rata-rata dikombinasi. Nah, ini pralin paste juga ini dikabung dengan Chef Made punya coklat paste. Coklat paste itu juga enak gitu ya. Ya, itu juga enak ya. Jadi ini pralin paste bisa dipakai buat kita untuk macam-macam hal. Tapi kalau untuk Paris Brest ya itu memang klasiknya adalah menggunakan ini pralin paste. Ya, jadi ini kacang hazelnut, kemudian kacang almond udah di toast dulu. Terus kemudian di sini kita pakai air ya, kemudian sama ini gula jagung. Corn syrup. Ya. Gula jagung. Nah, ini. Jadi bisa kalau udah habis kita bikin pralin paste ini terus dicampur sama ini jadi deh kayak N itu, kayak N. Ya, kemudian ya. Terus ini kita pakai garam. Sama ini ada baking soda. Jadi baking soda ini gunanya untuk nanti kalau ini kita akan buat karamel. Nanti karamelnya kalau dia udah ini supaya lembut dikasih baking soda. Ini baru gula halus. Kis gula halus. Jadi ini kita akan masak dulu. Air. Ini airnya. Corn sirupnya bisa diganti pakai yang lain nggak? Glukos mungkin bisa. Ya, tapi sekarang ini udah banyak di TBK kayaknya ada semua. Yang Ya. di Korea itu? Ya, bentuknya kayak Korea-Korea gitu. Ini corn sirup sama air. Lebih murah nggak? Pemakaiannya juga nggak terlalu banyak. Jadi Jadi. ini sirup Sambilannya sama mimin, sambilannya ini. mimin. Sambilannya mimin. Saya kalau pengen suhunya kulitnya tipis gimana caranya? Ikutin ini dulu deh, Kak. Ya, ini kita bikin Paris Brest-nya dulu ya. Nanti ibu coba ikutin resepnya. Aku sih boy siang chef. Lagi Pak Boy. Waduh dari Medan. Masih di Medan nih. Kemudian garam. Ya, baking sodanya ntar. Kenapa? Corn syrup dengan fruktosa. Gula halus. Beda ya. Jadi beda dari ini juga sih sebenarnya, beda dari bahannya juga. Kalau ini dia dari jagung. Beda, Kak. Ini kita panaskan. Ini kita bikin karamel gitu ya. Lagi proses bikin karamel. Enak. Oh, ininya hazelnutnya bulat-bulat gitu langsung ya? Langsung, karena nanti di blender. Jadi yang nggak masuk cuman baking sodanya. Ini kacangnya yang mahal nih. Iya, kacangnya yang mahal. Nyarinya sih nggak susah. Nyarinya nggak susah. Udah banyak. Banyak kok sekarang dijual di supermarket banyak. Nah, ini kita aduk-aduk supaya rata ya kuningnya. Ya, Ini tapi sampai almondnya ke- mentah ya chef. Sampai Ini semua di toast dulu. Semua sudah di toast dulu ya. Ini hazelnut juga di toast. Kalau misalnya corn syrup diganti dengan glukos, komposisinya sama. Sama. biasanya lebih kentalin ya Chef, ya. Iya. Kalau corn syrup dengan fruktos sama atau enggak? Kalau fruktos saya belum pernah coba. Kayaknya agak lebih encer. Dia lebih encer soalnya. Ya, corn syrup itu yang dari Korea itu ya. Ya. Kalau pada suka bikin tteokbokki pasti punya. Iya. Ya itu rata-rata kalau Korea pakai itu. Ada bilang, Rika suaranya jauh banget. Hah? Ya halo Rika. Rika suaranya jauh.
Suaranya saya yang jawab apa suaranya Mbak Rika yang jawab? Nah, ini kemudian kita siapkan silikon pad atau baking pan-nya aja, terus dikasih butter sedikit, oles butter dikit supaya dia nggak lengket aja ya. Kalau punya silikon pakai silikon. Kalau nggak di telepon boleh Kalau ya, nggak Chef? punya sama sekali, idenya pakai apa, Chef? Ini pakai pan aja, Gitu ya. dikasih butter aja dikit. Baking paper nggak usah. Nggak apa-apa. Kalau baking paper dia lengket. Ya. Jadi ini mendingan tray langsung. Silpat. Atau kalau ini Yang silpat. bagus silver, karena Ya. dia lentur dan dia nggak akan lengket. Ya. Kalau di toast itu di oven atau di tangan aja. Disangrai. Bisa disangrai, bisa di oven. Yang penting dia dimatangkan ya. Chef, tolong pakai bahasa Kalau kacang Indonesia memang ya, harus Chef. di Maksudnya dipanggang. gitu ya, karena aromanya kan pasti lebih keluar itu. Ya. Di toast aja cukup kayak di pan sebentar gitu. Ya, kayak kita bikin kacang goreng lah. Iya. Ya. Kalau misalnya nggak digoreng, tapi jangan digoreng. Iya. Karena kalau digoreng nanti dia Kalau digoreng kan pakai minyak ya. minyak gitu. Kan kalau kacang kan bisa digoreng. Jadi panggilannya Chef Ucup. Kalau di Betawi dibilangnya digongseng. Digongseng, kagak pakai apa-apa. Bahasa Inggris. Bahasa Inggris itu. Saya pakai eng-eng gitu. Gongseng. Nah, ini Nggak pakai apa-apa dah. ini sampai warnanya golden brown ya. Oh, kuning aja ya, Chef. Ya, golden brown. Ya kecoklatan namanya, kuning kecoklatan. Ya, tolong bilang kalau pengen dengar suara Mbak Rika pindah ke IG-nya Chef. Oh iya, kalau mau ini, jadi kalau mau dengar suara Mbak Rika harus ke IG-nya Chefmate. Ya, kalau ke saya pakai IG-nya saya. Gongseng kayak bahasa Medan, Chef Ucup. Oh iya, sama dong kalau gitu. Iya dah. Buset deh. Sama Indonesia. Ada Pak Arif Suwandi. Kabar Pak Arif. Oh, udah kelihatan ya tuh kecoklatan. Baunya mantep nih, harum. Ini dia jadi proses ini akan membantu membuat flavor dan taste-nya. Betul. Lebih Ini penting-penting orang kaya. iya. Iya. Kayak, Kalau penting-penting Kalau kita anting-anting kan pakai kacang. Iya. Ini pakai hazelnut. Penting sultan dong, Chef. Sultan. Sultan nih. Chef, kalau hazelnutnya nggak ada gimana? Ya pakai mede boleh. Sang Mede. Ya walaupun rasanya nanti beda ya. Tapi gini, kalau misalnya nggak ada, sarannya saya mah cari aja selai kacang Kita gitu. langsung ini aja, Chef. Atau ini, tapi ini memang warnanya jadi coklat ke coklat gitu. Nggak ada kacangnya. Kalau mau pakai kacang, selai kacang aja. Ya, Yang banyak yang jual kan. ya, Tapi kalau mau spesial ya harus dicari juga, Bu. ya. Ini kan kita nih mendekati apa festive season ya. Nah ini cocok banget nih buat Ya, hantaran. sekali boleh ya saya dicoba. Iya. Kasihan Om. Enggak lagi pula ini kan sudah available. Kalau dulu susah nyarinya. Dulu Iya. benar, masih Sekarang banyak yang itulah ya. ya import Harus dan nitip sama teman dari luar negeri. Iya. Ya. Kalau sekarang udah enggak. kalau sekarang udah ada nih. Di supermarket kok belinya. Ya supermarket atau di TBK ada. TBK juga ada. Beberapa TBK besar punya. Jadi Cuma pakai online juga. kalau nggak online banyak. Nah, udah gampang, Bu, udah enggak pakai jalan-jalan lagi. Ya ini kita Pakai sampai jempol aja jempol. sampai warnanya golden color ya. Jadi ini Apinya supaya berarti, kecil agak aja. kecil ya? Sebenarnya besar bisa. Kalau diintip mungkin Tapi kalau misalnya besar harus benar-benar diliatin. Ini pokoknya nggak boleh dipakai ngobrol aja. tinggal ya. Nggak boleh dipakai WA, nggak boleh dipakai sembari nonton Soalnya drakor. kalau udah kelewatan gitu jadi gosong. Gosong pahit ya. Pahit. Rugi. Terus pancinya harus berbahan Pancinya dasar. ya, pancinya supaya tebel bawahnya supaya dia tidak cepat gosong. Ya Pak Eko? Ya. Pak Eko masuk. Kalau beli mau minta tanda tangan. Ya. Sayang itu pinggirannya angus. Nggak apa-apa. Ini memang ini nggak bisa dihindari ya. Ini Pasti ada ya. pasti ada yang ini. Yang penting tapi di daerah ininya ya. Nih ya. Yang di sininya jangan sampai gosong di sininya nih gitu. Kalau pinggirannya itu susah ya. Kita nggak bisa karena panasnya begitu panas nih pinggir panas nih. Betul. Ini gula udah nempel ke sini gitu ya. Yang pinggir udah kehendak Tuhan. Ya, Kehendak Tuhan ya. Kalau yang tengah masih bisa kita jaga. Jadi Oh, warnanya bagus tuh lama-lama ya. Iya. Teflon boleh nggak sih, Chef? bisa, cuman kalau teflon tuh kadang-kadang susah cari warnanya. Nah Ya, itu kalau udah, 10 menit kalau udah selesai, itu di nggak apa-apa kita matiin dulu aja. Ya kalau udah 10 menit kita matikan untuk ininya supaya nanti kita tinggal. Ini soalnya nggak bisa ditinggal. Ini karena nanti kita akan blender halus ya. Biasanya pakai food processor. Nanti kita udah
jadinya ya. Tapi ini soalnya tinggal didinginin baru di Blender. blender. Harus dingin kering gitu Ini ya. harus diaduk-aduk juga nggak sih Chef? Supaya Kalau ini boleh diaduk. gitu ya. Ya, kalau biasa kan kalau orang bilang kalau karamel nggak boleh diaduk, karena dia akan jadi gelas keras ya. Tapi ini boleh diaduk karena nanti dia akan ada ditambahkan soda, baking soda ini yang untuk dia bikin lembut. Jadi membuat dia jadi tidak, Iya, Cui jadi gitu nggak ya, Chef, ya? Cui. nggak iya, keras sekali ya. nggak keras ya. sekali. Nah ini gini ya, saya perlu warnanya lebih gelap soalnya. Ini api masih nyala ya, Chef? Masih, Masih nyala. Tapi apinya kecil banget ya Bu. ya, Apinya kecil kecil banget. banget. Api Tapi memang lebih baik sih sebenarnya nggak usah Ini diaduk udah. ya Chef. Jadi warnanya Ya, jadi juga ya. aduk sesekali aja, cuman supaya rata ya. Karena jangan gosong. oke ini udah, ini kita masukkan, ini matikan. Diperhatikan ya ibu-ibu. Nah ini memang harus Ya, ini udah gini ya. karena bikin karamel juga nggak gampang-gampang juga kan. Ini gini, ini kita matikan. Ini sudah mati ya. Ini kita masukkan Baru baking soda. baking soda terakhir. Ini diaduk. Jadi dulu gitu ya fungsinya supaya dia juga nggak terlalu keras sekali tuh nanti kalau udah dingin gitu ya. Jadi agak-agak lebih chewy gitu ya, apa? Iya. Lembut lah. Pada saat di blender dia bisa jadi paste gitu. Iya, Kan jadi dia gitu tuh. pengembang tuh. Tuh jadi kayak gini. Iya, kelihatan ya perubahannya ya. Perubahannya langsung tuh. Tuh. Warnanya cantik ya. Golden. Ya, warnanya harus dapat Baking soda coklatnya. juga bisa juga buat kesehatan nggak tahu ya. Iya, Beberapa ada yang, juga. uh, Nah, ini kita Terus cuci muka ibu-ibu jadi glowing bisa juga. nanti lembek. Jadi ini karena pakai ini jadi lembek ya kan. Nah, temen juga ada nyaranin itu buat gigi bisa katanya. Kalau lembek Iya. gini repot kita Untuk putih. Bisa makan empal. Nggak bisa makan empat. Ya, ini sebaiknya agak dipipihkan supaya nanti lebih gampang pada saat kita mau pas sudah dinginnya ya, gitu. Nanti ngelupasinnya gampang. Oh, wangi. Baking soda ya, bukan baking powder kan? Baking soda bukan baking powder. Jadi baking soda ya. Ini jadi tadi bilang teng-teng sultan, Ya. Nougat sultan. nougat sultan. Sayang nih. Mahal-mahal sultan. Di kalau orang tahu sayang-sayang. Tapi ini ya, kalau lagi ini jangan pakai tangan ya. Ya, jangan dicolek pakai tangan ya. Ini bahaya banget. Colek pakai tangan lengket. Nih, Lengket ke panci. lengket ke panci nanti susah ya. Nanti bukan sayang panci, sayang tangannya. Oke. Mahal ntar. Tangan lebih mahal daripada ini. Ini boleh sultan, tapi tangan lebih sultan lagi itu lebih. Nah, Tuh nggak ada orang jual tangan Chef. ya makanya kalau ini masih bisa, panci masih bisa dibeli. Oke, nah ini kita sisihkan. Nanti kalau kering, kalau gini bagaimana Chef? Ntar kita boleh lihat nanti. Kayak teng-teng begitu loh. Ya empuk-empuk gitulah. Karena biasanya soda baking soda jadi agak lumayan. Agak lumayan empuk. Berarti nanti kalau udah agak ini dia langsung di blend ya Chef ya? Langsung di blender, Oh, di langsung blend ya? blender apa? Enggak, dingin dulu. Oh, Dingin seperti apa? Kayak seperti di apa? Food processor sampai dia konsistensinya seperti ini. Jadi nanti ini kita udah bikin Ini yang udah sudah jadi ya. sudah melalui proses pendinginan Dan sudah kemudian di udah dimasuk nah, jadi kan kayak prosesor kayak selai kacang. Oh iya, minyaknya kelihatan tuh ya. Iya. Oh, keren. Jadi ini bisa dibikin duluan jauh-jauh hari sebelumnya bisa Berarti bisa simpan di lama ya? kulkas, terus kalau mau dipakai bawa ke suhu ruangan. Gitu. Jadi yang penting adalah pada saat kita mau bikin dia dalam suhu ruangan. Gitu. Kalau nyimpennya boleh disimpan di kulkas. Ini seminggu, sebulan bisa. Ya. Tuh. Nice, colornya dapat dari colornya ini. Halo dari Bu Ervina. Halo Bu Ervina. Sehat-sehat Bu. Oke, nah. Kalau kacangnya diganti kacang ting-ting bisa nggak? Ya. Oh yang pakai jahe, maksudnya beli yang udah jadi. Iya. Saya bilang karena itu kan ting-ting itu ada jahenya, ada ini jadi beda nanti. Ya Itu cari orang yang original sih. maksudnya kalau itu istilahnya itu dia pakai gula merah juga ya. As long as dia bisa di paste seperti ini Di blender bisa. aja. Karena konsistensinya dia harus ketemu nanti dengan butter sama peralin paste-nya harus kayak paste. Kalau teng-tengnya itu bisa di ting-ting itu bisa di bukan air ting-ting ya. Ting-tingnya bisa di paste, bisa di taste itu nggak masalah. Makanya saya bilang penggantinya bisa kalau nggak mau susah pakai peanut butter. Itu yang paling Paling gampang. gampang. dan Ada mendekati. almond butter juga kan, Iya. ada apa namanya? Jadi bisa dikombinasi dengan itu.
Oke, ini sekarang kita kembali ke ini. Selinnya lagi. Tapi kayaknya enak sih dicoba ya Bu, karena Iya, ini punya penting. karya tersendiri Iya. juga. Karena bikin karamel kayak gini nggak mudah ya. kalau kita bisa bikin sendiri kan enak ya. Kita bisa pakai buat Puasan spread juga. sendiri ya. Nanti nextnya mau beli sih nggak apa-apa. Boleh. Coba. Kita udah coba dulu. Ada Oke. pertanyaan Bu? Nah, ini sekarang kita kembali ke Iya. suhunya ya. Ini Oke. sudah Ini dingin setelah 10 ya. menit ya, kurang lebih ya. Ini sudah Adonan su. sudah dingin. Ini adonannya masih terlihat seperti ini ya, masih crumble-crumble. Crumble. Nah, ini kita masukkan satu persatu telurnya sambil dijalanin dengan kecepatan Paling rendah. paling rendah. Satu-satu sampai Step by dia step ya Bu, sampai benar-benar larut dan Nyatu tercampur, nyatu, baru oke. masukkan yang berikutnya. Jadi jangan jangan terburu-buru. jangan buru-buru masuk ya. Buru-buru kemana ya gitu ya. Soalnya dia pasti udah nggak nyampe, pasti akan ini apa pecah gitu Pecah, ya. betul. Jadi ini Dia split ya. ada proses emosi yang perlu terjadi dari adonan dengan telurnya. Nah, ini udah hilang, kita masukkan lagi satu. Dia agak nyampur, masuk lagi. Nah ini trik juga nih Bu. Ya, ini penting juga proses ini. Prosesnya Ya. ya hampir sama-sama kayak Kalau pakai hand mixer boleh nggak? Ya sus lah, kayak suk, shu atau sus itu modelnya gitu. Pakai hand mixer boleh nggak? Bisa sebenarnya, pakai yang penting pakai kecil aja. Pakai hand mixer, Kalau ada pakai tangan juga bisa kok ya. ya cuma ya bisa juga pakai tangan kalau mau. Kan zaman dulu saya rasa semua juga pakai tangan ya. Zaman dulu nggak ada mixer pakai tangan cuma ya. tangannya ntar gede sebelah. Oke, ini masukkan lagi. Ya, nanti ini kita siapkan piping bag dengan ini star tip ya. Kita pakai star tip yang ini ukurannya 0,07 ya. Oh yang 0,7 mm sorry ya. 0,7 ya 0,7 nggak kelihatan sih. nggak kelihatan ya, tapi Tipis-tipis. ini yang star ya, Bintang ya saja. bintang. 0,7. Kelihatan ya Bu, kelihatan kok itu. Bukan telepon ya, bintang pagar-pagar. Itu ngecek pulsa. Kita ngecek pulsa nanti. Ya. Ya, ini sudah lihat dia udah mulai menyatu. Ini masukkan lagi yang terakhir. Ya. Ini berat telurnya juga perlu ditimbang. Ini 200 gram ya. Jadi 4 telur tapi perlu ditimbang. Jadi kalau mau dikurangin putih telurnya. Jadi jangan kurangin. Kalau Jadi soalnya jangan kebanyakan dulu. bumbunya juga dia encer ya. Iya. Jadi harus pas. Ini karena kalau udah ini nanti sampai dia campur aja, habis itu kita stop ya. Jadi juga ini nggak boleh terlalu lama diaduk supaya dia tidak nggak nongol glutennya ya. jadi kayak seperti gitu dia memang jadi tidak Tapi kayak gini ya Bu, tuh Iya. masih netes agak-agak gimana gitu. turunnya pelan. Masih ada. Oke, ini kita Ya, untuk adonan sunya, apakah ada perbedaan di kekopongan jika cairan yang dipakai itu air saja atau susu saja atau dimix? kalau kekopongan itu nggak ada hubungannya. Jadi kalau air dan susu itu lebih pengaruhnya ke color Rasa ya, Chef? sama rasa ya. Jadi kalau misalnya air biasanya dia plain gitu ya, kurang gurih. Terus warnanya biasanya tidak bisa terlalu secoklat kalau dia pakai susu. Kalau susu aja tuh gurih gitu. Berarti Chef ya? Apa? Coklat warnanya coklat. Warnanya lebih gelap gitu. Dia karena susu itu dia yang ada protein dan dia membentuk colornya. Coklatnya itu dari susunya. Oke. Itu kita cuci dulu karena kita akan pakai ininya ya. Karena untuk nanti bikin pastry krim muslinnya. Nah, jadi gini, ini kita masukkan. Nah, jadi seperti ini ya adonannya. Jadi kental ya, Iya. ngalirnya tetap jatuh tapi pelan. Ya, begini ya. Nggak terlalu encer sekali. Ya, Chef, berarti itu adonan udah matang sebenarnya ya, Chef ya? sudah. Kalau Perancis bilangnya tadi bilang panat ya. Jadi kayak adonan yang dimasak. Kalau pakai cakra semua
tinggi semua boleh. Nanti kokoh ya dari hasilnya. Ya, cuman beda aja gitu ya. Ini jadi kalau misalnya kita mau bikin Paris Brest, sarannya saya kalau nggak sedang campur sama setengah-setengah dengan tinggi. Yang tinggi. Kalau bikin yang lain terserah ya. Jadi recommended-nya untuk Paris Brest dicampur. Kalau Paris Brest sebaiknya dicampur. Jadi enggak Atau sedang semua. Jadi kalau Paris Brest memang dia kalau lihat dari beberapa resep itu dia sedang. Ya, dari Krishna Padma. Apa kabar? Buenos tardes, Señor Krishna. Como bien. Ya. Oke. Untuk membentuk kekopongan Oh. susunya, Gara-gara ngobrol ya, kita lupa. Oh, enggak apa-apa. Jadi isi lagi, ambil lagi. Ambil lagi bisa. Oh ini dia. Nah kemudian sini kita buat, jadi ini bisa jadi 6 ukuran 14 cm. Oh, oke. emang ada 3? 6. Nggak maksudnya Oh iya, 3 untuk 12 jadi 2. 3 untuk satu ininya. Ya. Diameter 14 ya, Chef. Iya. Diameternya kita cetak biar Jadi kalau mau besar juga bisa. Kalau yang aslinya ada yang bikin betul. langsung besar. Ya. Ini kita bikin yang ini ya. Saya bilang tadi buat hantaran ini kan cocok ya. Jadi bisa Jadi nggak kegedean juga ya, Zek. kebesaran juga. Nggak terlalu kecil juga. Iya. Kalau kayak sus kan rata-rata kecil. Oh, Ya kalau sus kecil. Kalau Paris Brest dia memang mainnya besar. iya, kalau sus ngasih satu malu, kalau Paris Brest bisa ngasih satu ya Ya, oke lah ya. ya. Kalau sus paling nggak 6. Enak kalau ngasih sedikit. Oke. Halo Lamongan, apa kabar? Kalau tepungnya Hadir sudah ikut ya. Ini kita kasih. sedang semua, nantinya nggak crunchy dong, Chef. Ya memang ini bukan model Crunchy. crunchy ya. Kalau crunchy itu yang kayak yang papa bla bla bla. Ya yang papa baba itu, nah itu dia Crunchy pakai ya, papa jenggotan. apa jenggotan. Oke, nah ini kita ya caranya Mari kita Ini ya. ini kita buat Zaki, Oh, maaf jadi Chef dibikin- Indek sehat selalu lama nggak Bikin bertemu. Iya. mal juga ya tuh biar bikin mal cuman supaya rata ya, betul. Jadi supaya kita nggak belok-belok. nggak belok-belok. Ya beloknya benar gitu. Kemudian ini sudah 2 ya. Kemudian yang satu lagi Yang jadi satu di 3, atas satu ya? lagi di atas. Oh, Oke. Chef mirip karpatka ya, Chef. hampir sama sih tapi bukan adonannya ya. Adonannya. Mungkin adonannya beda ya. Adonan karpatka kan dia lebih ke mereng ya. Ya. Kalau ini lebih ke sus, Sus. atau chokes ya. Ya kalau di Jawa sus lah namanya itu. Iya, kalau di Jawa. Jadi ini pertama, Tulisannya soes. kemudian yang kedua di samping tapi mepet ya, Jadi agak rapet ya Chef ya. agak rapet. Biar nanti ketika yang terakhir itu bisa ada dudukannya yang Iya. Bien, Chef, muchas gracias. Buenas suerte, Chef Indek. Gracias, muchas gracias. bahasa apa itu? Spanyol. Iya kita Spanyol lama. Bu. Spanyol, iya. Cuman Cuman lupa bulan ya. tahun. Jadi lupa dah ngomong Spanyol. Chef udah digambar dulu ya di Iya. papernya. Kalau enggak nanti kita Belok-belok. belok-belok. Nah, ini mempermudah aja ya Bu. Iya. Jadi lebih bagus hasilnya. Kan sayang udah prosesnya capek gitu kan terus hasilnya Udah pakai jelek. kacang sultan. Udah bagus-bagus hasilnya kan aduh kayaknya nggak sempurna banget. Iya. Jadi nggak salah juga kalau kita gambar. Jadi nanti kita Chef, ulang squidnya apa ya itu? ini start tipnya 0,7 mm. Ini bisa mungkin ini 5 ya kali ya jadinya kalau misalnya gini ya. Jadi tergantung nanti size-nya, tapi kalau dia 14 mungkin sekitar 5 bisa jadi. Ini nanti dia kita akan panggang. Ya, Panggang. misalnya adonan ini mau pakai bubuk coklat, kita perlu ditambah berapa? Kalau mau bubuk coklat itu bisa apa namanya? Biasanya 10 sampai 15 gram lah kira-kira. Tanpa mengurangi yang tepung ya Chef ya? Kurangin tepung. Kurangin tepung. Supaya dia kalau enggak nanti kebanyakan tepung kan. Jadi selalu kurangin dan colornya itu jangan terlalu gelap juga ya. 10-15 gram udah cukup, apalagi pakai Chef Made Cocoa Powder itu sudah
Colornya Ini bagus. nanti hasilnya juga Bu tanpa pewarna dia hasilnya Iya. gelap. Hasilnya udah cukup gelap. Jadi dan nanti kita kan pakai isiannya coklat ya, coklat pastry cream. Nah ini kita siapkan juga almond slice. Ini kan sultan semua nih, karena sultan kita mau kasih makan sultan jadi agak Chef, ini almondnya udah matang belum ya? belum. Yang ini belum matang. Belum. Nah, jadi nanti di bake bareng sama Bake bareng sama. Nah ini kita ice press. bikin egg wash. Ini buat supaya Bisa nempel. nempel ininya. Nah ini kita Oh, harus lightly aja iya. ya, Kalau hati-hati. orang tahu diampar aja Bu. Nah, Iya. ditekan-tekan. Jangan tekan-tekan, nanti dia parampar pisang. Ampar-ampar bisa. Maksudnya diolesnya pelan. Iya, diolesnya di Ngambang, olesnya ngambang. Chef, kalau bikin crunchy kulitnya bagaimana? Protein tinggi, Oh, biar kokoh itu tadi ya, Chef. Ya? ya, Jadi full ya, chef ya. full tinggi kalau mau. Ini diameternya 14. 14. Terus kita main ke dalam ya. Jadi kan tadi kan kita bikin 2 layer ya. 2 layer yang pertama itu adalah di dalam 14-nya ya. Jadi bukan di luar. Iya. Gambarnya pakai apa, Chef? Pakai jangka atau pakai tutup panci? Tutup panci. Nggak pakai apa aja lah, bisa bebas. Mau pakai ring, Iya. pakai ring boleh. Ini usahain yang bundar ya Bu. Circle-nya sempurna. Pakai jangka. Suset deh. Lama nggak sekolah ya? Udah lama nggak sekolah, Jangka. agak tahu kalau ada jangka. Masih ada jangka. Masih inget kok jangka. Ya ini kita Panjang. Nah, ini Tinggal pelan-pelan kasih. aja, Bu. Nah, Dioles sama telur kayak kuning telur. ya kuning telur. nanti juga pasti mempengaruhi warna juga tuh kuning. Iya. Chef, bagaimana oles kuning telur biar kecoklatan rata dan bagus warnanya ketika setelah dipanggang? Iya ini kuning telur aja. Mungkin kalau mau bisa dikasih susu dikit supaya nggak terlalu kental, ya. Tapi sedikit aja, karena cuma buat ini doang kok. Apa namanya? Meratakan itu ya, Chef. Buat supaya dia ini kan karena kita mainnya nggak terlalu apa namanya? Tidak terlalu tebal ya. Chef, olesan kuning telur dicampur apa tadi? Kasih susu dikit, Susu UHT. UHT boleh. Ya, ini kita siapkan oven 200 derajat. Ya, nanti selama Apinya atas bawah atau gimana sih? atas bawah. Atas bawah. Tapi jaga atasnya ya gitu. Jadi kalau ada yang misalnya kalau di api atasnya kenceng banget, Dia mungkin naik. bawah aja. Oh gitu ya. Terus habis itu harus karena ini kan dia nggak bisa buka-buka ya. Kalau udah masuk, Kalau udah buka, masuk kasih kempes. dibuka kempes. Iya. Jadi 30 selama sampai 35. Makanya kalau bikin ini jangan diintip-intip ya Bu, apalagi oven di rumah kacanya udah burem-burem tuh. Jangan intip nggak boleh. Chef, kalau langsung ditabur almond tanpa kuning telur bagaimana? Nggak lengket. Lengket. Nggak lengket. Nanti ketika dia mateng, dia Lepas. copot. Gitu. Biasanya gitu ya. Chef. Iya. Jadi harus ada kuning telur ya. Air nggak bisa, Chef? Oh boleh aja. Cakep ya. Maksudnya tambahin air dikit. Enggak, diolesnya Oh sama enggak. air. Air dia nggak nempel. Khusus buat ini. Ketika airnya kering, saya rasa dia akan copot juga. Ya apalagi ini kan gini. Ini kan dia istilahnya di dalamnya tuh ada steam ya. Kayak steaming gitu. Jadi air itu akan evaporasi kalau dia ini. Oh, jadi nggak lengket. Jadi jadi malah nggak lengket. Di-save ya? Di save dong. Resepnya nanti setelah di-save ya, Chef? Resepnya nanti setelah di save bareng sama ininya ya. Chef, kalau keikut putih telur, kuning telur olesan, kalau keikut putih telurnya sedikit, nggak apa-apa ya? Ya nggak apa-apa lah kalau dikit ya. Maaf. Dimaafin. Tapi usahakan jangan gitu karena dia nanti kan colornya gitu juga akan pengaruh color kan gitu dibilang kan. Jadi dia sebaiknya Chef, tolong diulang apinya berapa derajat? 200 derajat selama 30 sampai 35. Nanti kita harus Atas lihat-lihat. Chef, kalau untuk oven listrik kan ada atas, ada bawah, gitu bagaimana? Oven listrik mungkin apinya 200 ya, pokoknya 200 ya. Kalau dia bisa bawah doang. Kalau oven listrik kan biasanya dekat ya. Iya. Jadi bisa api bawah doang aja. Nanti yang penting dia ada kaca, jangan diangkat-angkat. Yang penting mencapai 200 saja. Kalau misalnya dia nggak mencapai 200, dia nggak sempurna naik. Ya, Karena jadi seperti ini. utamanya ya, Chef ya. Ya, jadi seperti ini. Kemudian kita masukkan ke oven sekarang ya. Oh iya langsung masuk ya, Chef. Langsung masuk ya. Oke. Kalau ini nggak bisa nunggu. Nggak bisa nunggu, nanti dia Akan cair turun lagi. cair ya.
Kita ke Oke. kita ke baking dulu. Oh, kita mau diajak ke belakang. Yuk. Biar lihat nih. Kita lihat dapurnya chef. Oh. Ya, api atasnya kalau bisa dikontrol supaya nggak terlalu panas. Terus kemudian baru kita di rak bawah. Rak bawah. Karena dia perlu tendangan soalnya. Ya kalau dia terlalu tinggi tinggal diatur supaya dia dapat. Chef kalau oven Yang penting 200. Oven tangkring sama, yang penting kalau saran saya oven tangkring beli ininya. Beli termometer buat dalamnya. Oh, temperatur ya, termometer. Masuk. Chef, ini ada yang nanya lagi nih di Facebook. Mohon penjelasan ulang agar sus bisa kopong gitu dalamnya. Kalau kopong tadi pastikan adonannya dingin. Pastikan adonan dingin Jadi, saat nyampur telur. Saat ini yang ya. bertelur. Jadi Nyampur telur. kalau dia nggak dingin dia akan tidak kopong. Betul. Gitu. Jadi, Jadi di dalamnya itu tetap kayak bantet gitu ya. Chef? ya, jadi dia nggak terbentuk Iya. rongga-rongganya. Jadi nggak berkulit ya istilahnya. Ya. Chef, ini tolong dijelasin sedikit biar lebih jelas. Ini kan mirip-mirip dengan otang ya. Iya. Ya. Jadi pakai apinya pakai api Bawah. bawah aja, kan otang juga dari bawah kan. Atas buka sedikit, Ini atasnya kayak gini. ya atas ini kan dia bisa dibuka. Kalau otang mungkin cuma 1 atau 2 bukaannya gitu ya. Oke. Buka terus kemudian yang penting suhu dalamnya harus 200. Oke. Nah caranya tahu ya beli temperatur yang manual, Iya. ditaruh dalam otang. Jadi benar-benar harus ready 200 ya. Kalau Kalau di bawah itu 200 enggak ya? di bawah dia kurang naiknya nggak sempurna Iya, betul. gitu. Supaya untuk nembak pertama ya. Untuk nembak pertama dia perlu dapat 200 Api yang untuk benar-benar api yang 200 ya. Pas. Jadi ini udah pasti 200. Jadi kalau kita dia terlalu tinggi tinggal buka dikit. Iya. Gitu kan. Jadi biar udaranya gini. Tapi itu sudah ini kita nggak boleh ngapa-ngapain selama 30 sampai 35 menit. Kecuali di Intipnya dari luar Iya. aja. Center mana chef? Senternya ada. Pakai center ya. Nah, ini belum saya pilih tuh. Dia masih kinclong tuh di center kelihatan tuh. Kalau di rumah kita mah kadang-kadang center nggak kelihatan. Ya, jadi itu. Dan mimin. Ini mimin Nah, ngelatih itu ya. setiap hari. Jadi ini Betul. jadi dia naik nanti habis itu baru ini sampai dia tidak terlihat lagi apa namanya? Kilatan Keringetannya, Iya. istilahnya nggak boleh ada Buih-buihnya, keringet, Chef. buih-buih Iya, yang betul. keluar yang di samping-sampingnya itu, ya. Tandanya udah matang tuh berarti. Ya. Yuk kita Kita pasang timer, Kita terusin apa bikin bikin pastry cream sekarang. Pastry cream baru nanti kita bikin, cream sama muslin. kita jadi bikin pastry cream dulu, baru kemudian kita akan bikin muselinnya. Muselin itu adalah Jadi campuran. pengen nyoba. Ini pengen lihat kan berasa di tenggorok gimana? maknya. Sosok gimana gitu. Chef, timernya belum ya? Apa? Timer. Oke jelas ya Ibu Gubernur Santi Ketut dan Bali lah, bukan ya? Kalau ketut pasti Bali kan. Tapi mungkin Ini malah ada banyak nanya sama oven. Nanti tanyanya. soal oven nanti tanyanya ntar ya. Ini kita ke bikin pastry creamnya dulu. balik lagi. Iya, ovennya di atas dibuka dikit aja Kak. Biar panasnya merata. Jadi untuk ini sekarang kita akan bikin untuk pastry cream. Bahannya apa aja saya? Bahannya kita pakai. Pasti Ini kenal tuh. Kalau bukan sepet nggak Sepmet. jadi. Alarmnya belum Chef. Apa? Alarm 30 menit. Itu udah kosongin ya. Udah 30 menit udah. Belum Chef. Udah yang itu udah. Pakai yang kecil. Jadi ini kita pakai signature Oke. Bentar, Chef, Coklat ya. mana goyang-goyang Ini ya kita pakai signature coklat. Ini loh produknya resepnya Chef Indek ya. Signature. signature. Jadi kalau mau rasanya enak-enak ini nih. Ikutin Ini. resep Chef Indek. Jadi kalau untuk yang dark compound itu juga sudah enak ya. Tapi kalau kita mau rasa coklat yang enak, lebih enak ya, terus juga dengan color yang bagus, ini signature itu pilihannya. Untuk kalau mau lebih chocolatey gitu ya. Karena dia cocoa butternya juga lebih sehingga rasanya taste lebih better. Nah ini sekarang kita akan bikin
pastry cream. Ini kita pakai susu ya. Ini apa dulu saya? Susu. Ini semua tanpa api dulu ya. Oh, Ya. jadi apinya belum nyala. Api belum nyala. Oke. Ini kemudian kita masukkan semuanya masuk ya. Ini gula halus kis. Gula halus. Dalam keadaan Kemudian api dulu ya. maizena. Maizena. Gula halusnya seperti ini. Mantap. Kis gula halus. Kis gula halus. Dapatkan di TBK terdekat. Lupa ya. Halo Mbak Dani, halo Kak Sarah. Terima kasih ya dibantu jawab-jawab. Kita juga punya loh, nih. Apa tuh? Ini buat Nah, ini dekor kalau nih. buat untuk garnish ya. Oh iya, itu nanti kita pakai buat garnish, itu no sugar. Enak banget nih, dingin-dingin gitu. Ini kita masukkan juga nih chef made cocoa powdernya. Karena kita mau bikin coklat ya. Nah, kalau aslinya memang mereka pakainya adalah white. Jadi cuman pastry cream aja sama tadi pralin paste gitu ya. Cuma krim aja. Terus kemudian garam. Ini buat balancing. Ini api masih mati ya? Api masih mati, Belum ada apinya nih. belum ada apinya. Terus Supaya kemudian nggak ngumpul. ya. Nah, kemudian baru ini kita sembari ngaduk. Ya, ini masuk sekalian. Kalau yang ada yang sistem pancing bisa juga. Tapi ini menurut saya ini lebih praktis, Praktis ya. tapi mesti dijagain aja gitu. Saya kalau bikin dulu masih diproduksi emang dipancing sih sistemnya. Ya. Telur, susu sedikit kan? Ya, biasanya masuk dulu ini panas, Iya, baru di sama maizena sama tepung sedikit. ya. Ini Untuk pemula, ini pakai sistem gabung dong, Chef. Gitu ya? Oh, ini sistem rumah tangga nih. Itu enaknya sistem rumah tangga. Yang istilahnya sekali, tapi yang penting ini harus diaduk terus dan menggunakan panci berbahan dasar tebal. dulu Oke, kita ini masuk ya. pakai yang kuningan itu, Chef. Jadi setiap mau bikin tuh harus pakai Oh, iya. ini ya, suka Iya. sama itu tuh. Kalau gitu, Nah, ini sembari diaduk karena nanti kalau nggak jadi dadar ya, jadi scramble. dia harus rajin diaduk nih, nggak Iya. boleh berhenti. Nah, nanti sementara ini coklatnya kita cincang, kita panaskan, Tim dulu ya. di tim. Ini gampang kok ibu-ibu ya, kalau ngetim coklat signature nih apinya nggak perlu sampai Kecil aja. Gigi kecil aja udah meleleh dia. Meleleh. Karena kita pegang di tangan aja meleleh dia. Iya. Ini kita panaskan sampai dia sedang ya. Kita ke sedang ya. Udah. Api sedang ya Bu, kira-kira sesuai Iya. kompornya. Nanti ini yang terakhir kita masukkan adalah mentega tawarnya dan vanilla essence. Chef, kalau bikin ini pakai double boiler bisa nggak? Apa? Pakai double boiler. Nggak bisa, Enggak. mendidih kok. Lama ya, Chef? Pasti susah mendidihnya. Susah mendidihnya. Ini udah paling gampang ya. Karena dia harus melalui proses. Double boiler ini aja buat coklatnya. Ya, ini udah pelan-pelan nanti dia akan mengental. Ini memang syaratnya harus mendidih ya, Chef. Kalau nggak Iya. mendidih nanti dia gampang kayak basi gitu ya. Gampang basi. Dan ini kalau udah mendidih bisa disimpan lama. Air kalau nggak Betul, betul. Saya dulu kalau disuruh bikin gini 5 liter, 6 liter tangannya Lumayan, pegel. Nah, kalau bikin besar memang sebaiknya sistem pancing ya. Karena kalau enggak kan kalau dia diaduk aja kan secara mesin susah, itu pun saya manual. pakai disaring juga kan, Chef? Iya. Disaring juga itu. Kalau ini nanti nggak perlu disaring, udah enak. Iya, halus, terus nggak ada yang Nanti ya, diulang apinya, Chef. hah? Apinya sedang atau besar? Api sedang kalau yang sekarang nih. Kita pokoknya dijaga terus, jangan ditinggal belanja. Ini yang penting adalah diaduk terus. Ya harus telaten. harus dipantengin, Bu. Jadi kita sudah lagi jalan. Tadi pralin udah, ya kita udah ada yang udah jadi, ya. Terus habis itu nanti kita tinggal ini udah jadi pastry cream, saya udah ada yang dingin juga. Berarti waktunya pas ya, Chef ya? Saat manggang sekitar 30 menit kita bikin ini cukup ya? Cukup, ya. Waktunya ya. Tuh. Jadi ibu-ibu juga nggak Ya, tapi udah nunggu. ini bisa dibikin duluan. Kalau mau lagi bikin misalnya duluan, kita ya? mau lebih praktis, Iya. ini bisa dibikin duluan. Bisa disimpan semingguan bisa. Ya. Yang penting begitu mateng, terus ditaruh nanti kita kasih lihatnya, ditaruh di kontainer, tutup plastik, terus di plastiknya sampai bawah.
supaya dia nggak berkulit. Ya. Jadi plastiknya itu nempel di Adonan Adonan. flanya ya, Bu, Di ya. permukaan. Jangan ada Jangan ada ruang antara kita. ice. Jadi kalau Atau jaga jarak. ya kalau Jangan jaga kalau jarak. distancing dia pasti ada kulitnya. Ya. Tuh, Bu. Wah, udah meleleh tuh. Lihat. Resepnya nanti ya Kak, resepnya setelah live. Resep nanti setelah live ya. Jadi ini kita fokus di ininya aja. Apa namanya, kalau ada pertanyaan, misalnya ini diperhatikan. Ini juga nanti kita akan save. Jadi nanti bisa lihat ulang-ulang kalau mau. Ya. Ini saya yang di Facebook kok nggak nanya-nanya ya. Ini orangnya Udah canggih nih mereka. udah pinter-pinter ya. Iya. Udah jago. Cuman mau lihat variasi mungkin ya. Mau lihat saya pindah Ini variasi ya. Ini variasi yang istilahnya buat festive season nih enak banget ya, bagus banget. Bisa ide hantaran ya. Itu bagus. Ini udah mulai bisa berasa. dipakai untuk roti juga loh, Bu, isiannya. Ya, bisa buat isian roti, bisa usian cake juga bisa. Betul. Saya kadang roti kan sebelum di bake nih kita ini dulu kan, pakai selalu gini, Ya. nanti dibakar. Nah, ini lihat ya. Udah mulai kental. Warnanya juga udah mulai agak Ya. berubah ya. Ya, warna udah berubah. mendidih nih. Tuh. Ya, ini kita Ada tips atau triknya nggak sih, Chef, kalau untuk pastry cake begini dia apa mengental pertama atau sampai 2 kali mengental atau seperti apa? sampai 2 kali mengental. Sampai minimal 2 kali mengental Ya. ya. Ini kita aduk dulu ini ya. Nah, ini ada triknya tuh, Bu, dari Chef Indek. Jadi Ya. harus 2 kali kental biar nggak gampang basi juga ya. Emang basi juga. Ini nanti kita udah turunkan api Ya, ya. apinya udah dikecilin ya, Bu. Ya, ya ini kentalnya udah Apinya yang dapet. kecil. Nah ini kita nanti saya Oh, aroma coklatnya berasa loh, Bu. rasa banget ya. Ini sebenarnya dengan koko ini udah oke, tapi kita akan menambahkan ini biar dia lebih Ini tuh. lebih bagus. Kan diaduk langsung meleleh. Enggak pakai gumpal-gumpal ya. Ya. Tandanya coklat flat. mantap. Ini saya pindah dulu sebentar. Soal isian roti ntar ya Kak, nanti kita tanya jawab sama Chef Cuk. Oke. Nah, Bu, kalau Rasain roti ini dulu. kita dulu dorong gerobak 10 tahun. Si jago. Chef, kalau kurang diaduk bagaimana? Apa tuh? Kalau kurang diaduk, aduknya. Pastry creamnya? Ya dia nanti nggak jadi itu nanti apa namanya kentelannya nggak mau beremosi gitu ya. Pipinya pasti. Ini loh, ini jadi untuk dapatkan Wah, dia fla ini konsumsi fla ini dia harus diaduk. Kalau nggak telurnya nanti nggak mau beremosi nggak jadi dia ininya. Nah, ini sudah coklat kan, tapi kita mau rasanya lebih nyoklat lagi kita pakai ini karena ini enak banget. Apa? Luar biasa loh ini. Lembut ya. Ini lihat ya. Nah, kan nih signature lihat dong colornya. Oh, mengkilat. mengkilat. Taste-nya apalagi nih gitu. Tampilannya Dan yang perlu Chef, diingat tampilannya. kalau apa namanya oven mary-nya nggak perlu sampai air mendidih. Ya, Dia ini udah- sebenarnya sudah anget aja, habis itu dimatiin udah. Ini kalau dia sudah cair semua, udah cukup. Jadi ibu gampang. Ini kita masukkan ke sini. Warna Ya. cakep coklat. Hmm. Waduh, mantap. Ini coklat lover. Ini isi buat apa? Cake juga bisa nih. Iya. Chef, ini kan Ya. kadang-kadang saya kalau di rumah suka bikin puding nih ya. Ini Asik. bisa nggak nih buat lapisan atasnya gitu kan? Saya rasa bisa ya. Bisa Maksudnya, aja ya, Chef, ya? ya. Oh, apalagi dimakannya puding kan dingin. Wah, enak banget kalau dingin. Emang rata-rata konsumsi coklat tuh enaknya dingin. Ini kita aduk. Krim gini. Tadi pakai maizena enggak ya? Maizena. Tadi ada maizenanya. Alat Bukan utamanya tepung Iya. ya, Chef, bukan ya? Bukan. Iya Kak, harga jualnya mantap. Tapi ini modalnya Kak Wasan nggak malah Nggak mahal kok, nggak mahal. Ini kan Nggak mahal. kuning telurnya 4 ya. Tapi kalau saran saya sih Chef ya, dicoba dulu Nih ya. resepnya, dicobain dulu. Ini Nanti kita baru jual. ini kita sekarang didikan yang kedua. Nyalain lagi apinya ya. Dikit aja ya. Sedang aja ya. Sedang aja. Oke. Sampai mendidih kedua, baru nanti kita Masuk butternya ya. masuk butter dan vanila dengan posisi api mati, Unsalted ya Chef. unsalted. Ya, tadi kan kita sudah kasih garam juga soalnya tadi kan. Oke. Ada garam dikit tadi. Nah, ini udah bagus banget tuh. Tuh, mendidih tuh. Bu. Ya, ini sudah Makin mendidih. Tambah bagus warnanya. Tambah bagus warnanya jadi bagus Ah, banget tuh. Tuh, keren loh. Nanti dia kalau udah dingin gelap juga. Ini kita matikan. Ya. Ini kemudian kita Chef nyoklat banget bisa kita makannya. kasih butternya.
banget, wangi. Thank you. maksudnya coklat semet. Yang penting Bukan situ ya. Bukan situ ya. Ini kasih vanilla essence ya. Nah, ini vanilla essence lebih baik yang cair gini ya Bu, soalnya Ya. aromanya lebih bagus. Jangan yang bubuk, nanti nggak nyatu ya Chef. Iya, nggak nyatu kalau Boleh sih yang bubuk, tapi harus dicairin dulu kan. cairin dulu. Nanti teksturnya Ya, gini ya. berubah. Nah, ini setelah ini, penggunaan butter di fla itu buat apa sih? jadi butter tuh dia bikin juga selain shining, tambahan shining juga, dia juga bikin rasa. Jadi kalau pastry cream biasanya selalu ditambahkan itu. Nah, Kalau bikin ganas juga enak kok pakai butter. jadi setelah ini baru kita Ini proses pendinginan nih. Pendinginan. Ya. yang Dari apa? apa yang buat tatakan. Oh yang agak Oh gepeng-gepeng ya. ini. Mana dia? Oh ya, ntar ya. Oh ini nih. Ini buat tatakan panas. Oke, nah ini udah. Nanti pertanyaan-pertanyaan mengenai itu after this ya. Ya, Setelah right. selesai. Bentar After ya, this. kita ada waktu sebentar yang di Facebook, nanti kita bahas deh. Dari Ibu Nur Sarti. Dari Bekasi ya tuh. ternyata, kirain dari Bali. Halo Ibu, sabar ya nanti ya. Ini soalnya ada pertanyaan. Banyak. Kuning telur diganti tepung custard boleh tidak? Nah, nanti kita tanya yang punya resep. Ya. Kita serius ini dulu. Kalau ya ini dulu ini udah selesai. Ini kita yang pasti adalah kita dinginkan ya. Kita dinginkan. Coklatnya. Oh benar-benar. Ini bukan hanya mantep warnanya tapi taste-nya juga luar Ya, biasa. ini untuk isian bombolon ini bisa ya. Bisa. Oh bisa aja nih. Ini karena udah ready to eat ya. Ya, ini istilahnya hitungannya is a pastry cream. Jadi bisa buat Jadi ini krim tengahnya sus. cake ya, bisa buat isian sus langsung ya. Saya pernah kok ini bikin kayak gini untuk isian roti. Ya, isian roti bisa juga. Kayak roti campur sama pastry cream juga enak ya. Betul. Nah, ini kemudian kita Ya, biar nggak keriput atas pastry creamnya digimanain. Nah ini jadi harus triknya ditutup ya. Jadi ditutup sama apa namanya? plastik wrap. Tapi tutupnya itu harus langsung kena Nanti kena ke bawahnya. ke Permukaan. permukaan pastry-nya ya, apa krimnya ya. Jadi gini Jadi nggak dia. boleh ada rongga. Nah, itu langsung ditempel langsung plastiknya nempel tuh. Kelihatan ya, Bu? Nah, ini triknya supaya dia Tidak berkulit. atau berkerak. Nah, oke. Jangan ada jarak di antara kita. Ya, kalau ini harus jangan. Kalau ini nggak boleh jaga jarak. Udah boleh dijawab, Chef, yang pertanyaan dari orang ini, Bu Nur? Boleh kalau mau pakai custard ya. Yang kuning telur. Kalau mau itu pakai diganti, custard ya resepnya beda ya. Jadi karena konsistensi dan ini untuk pastry cream dan custard cream itu beda gitu. Oh, teksturnya beda. Jadi custard punya resep sendiri. Jadi ini takarannya udah pasti ya kalau itu ya. ya. Kalau itu custard cuma tinggal dicampur aja sebenarnya udah jadi. Dan ini kita nanti kita tinggal dinginkan sampai Jelas dia teksturnya berbeda ya. ya teksturnya berbeda. Ikutin resep aja dulu kalau saran saya. Ya. Nanti kalau kemahalan tinggal ngomong aja. Kalau modalnya seingat Mimin tuh bahan bakunya sekitar 350.000 untuk 2 resep. Iya. Nah. Tapi kan nanti ibu-ibu kalau udah coba kan baru ngerasain oh enak kayak gini. Ini ya. Jadi kalau sudah dingin Wow, lembut ya, banget loh ini. warnanya Kelihatan lebih. Tapi sama ya, maksudnya gelap Ya, ya, juga ya, gitu. pasti. Ini taste-nya enak nih. Betul. Bigui. Jangan digoyang-goyang ya. Fokusnya hilang nanti. Oke. Fokusnya hilang ya. Oke. Bukan. Enak. Kita tadi tutupnya panas-panas atau Panas-panas. Ya. Kan dilihat. Panas-panas tutup kan dia nggak apa-apa. Ini kan juga masih ada bolong-bolongnya samping ya. Iya. Tapi yang penting adalah permukaannya, mostly permukaannya akan tertutup. Justru kalau nggak ditutup nanti malah akan tambah berkerak gitu. Iya. Bener loh tuh ya. Oke. Nah, ini kita sekarang untuk bikin muslinnya. Jadi untuk bikin muslinnya tuh kita nanti ada 180 gram mentega tawar. Jadi ini mentega tawar kita sudah suhu ruang ya. Suhu ruang. Udah suruh ya Bu. Terus kemudian ini kita 120 gram. Nanti kita akan timbang 120 gram. Nanti Untuk resep ada ya Bu. paste-nya nanti resep kita kasih ya. Jadi ini bikin pralin paste-nya ya. Ini untuk isian pralin. apa sih Timbangan. timbangan? Ya. Oh sini.
Ngumpet dia, ngumpet. Oke. Nah ini tadi yang pralin paste yang kita sudah, Nah ini yang tadi udah melalui proses ya. gitu ya. Ini 120 gram. Jadi yang tadi hazelnut segala macam Ya. itu di blender ya, Chef? Di blender sampai seperti ini. Sampai halus. Istilahnya Tapi setelah kayak dingin, setelah dingin, kayak ini kacang, kayak apa? Selai kacang. Selai kacang. kayak bumbu ketoprak. Kayak bumbu, ya betul. Bumbu gado-gado, bumbu Kalau orang kalau mau tahu bilang bumbu ketoprak. Iya. Kalau orang Jawa bilangnya ini kayak bumbu pecel gitu ya. Bumbu gado-gado. Gado-gado, gado-gado siram. Tapi kalau gado-gado kan pakai itu ya. Bawang putih nanti. Iya. Nah, Jangan ini seperti lebih itu. gurih nih Bu ya. Ini 120. Kacang sultan nih. Nah, kalau yang apa resep asli dari krim muselin adalah pralin sama pastry cream gitu ininya. Oke. Nah, lebih dikit boleh lah. Senggolmu. Buat makan sendiri. Jadi ini sekitar 300 gram untuk pastry creamnya. Jadi Yang sudah dingin ya, Chef? yang udah dingin. Pasti ada sisa. Jadi Pasti ya. karena kalau mau dipotong kalau setengah terlalu sedikit. Terlalu tinggi. Ya, Tanggung jadi ya. tanggung. Tapi bisa dipakai buat yang lainnya tadi kan. Jadi Buat roti, ya. cake, ya. Nah ini kita Kita bicara begitu saja. ya Pasti lihat. habis. Ya habis lah. Oke, kita pakai pedal lagi juga. Jadi ini bahannya 3 ya, Chef? 3 Ada yang tadi untuk udah- bikin muselinnya ya. Iya, Ini untuk isiannya bikin dari muselin, apa namanya? Dia pakai pastry cream yang tadi yang coklat yang udah dingin. ya. Kemudian ini kita masukin nih. Ini yang pasti harus suhu ruang ya. Butternya biar harus lembut ya Bu, soalnya yang masih keras. Iya. Nanti nggak nyampur, nggak mix. Mixnya kurang bagus. Jadi ini taruh 1-2 jam sebelumnya nggak Tapi apa-apa. kalau butter cepet kok ini. Iya. Suhu ruang. Yang penting naruhnya jangan di pinggir-pinggir jalan, hilang. Ya. Oke. Chef, kalau yang hazelnut tadi di blendernya gitu aja, nggak bisa pakai tambahan butter atau apa? Enggak. Jadi di blender gitu aja sampai dia jadi ini. Karena dia dengan apa gulanya dan tadi apa namanya? Baking soda. Baking sodanya bikin dia soft gitu ya. Sehingga bisa langsung dia jadi Nggak perlu tambahan air lagi ya. nggak perlu tambahan air lagi. Minyaknya itu keluar dari Betul. Keluar dari kacang- punya sendiri. kacangnya juga sih. Iya. Karena kacang kalau di blender kan pasti keluar minyak. Iya. Oke, dengan pedal ya, speed rendah sampai 2 ya. Chef, ini ada yang nanya, Ya. adonan pastry creamnya tadi kan ditutup pakai coklat nempel, Ya, pakai plastik nempel. balik. Kenapa yang ini plastiknya nggak nempel? Kan ini udah dingin, udah Dan ini udah dipindahkan ke pakai ya? kan tadi udah dingin dan sudah ditimbang. Ya. Jadi ini gunanya tuh di awal dia panas, terus kemudian supaya dia nanti dingin dia nggak ada udara dia ini. Kalau sudah di dalam sudah dingin nggak perlu digituin dia udah oke. Karena moist. Kalau di suhu ini kan apa namanya suhu udara ya. Udara tuh akan membuat dia ada lapisan permukaan di atasnya. Kalau udah dingin sudah jadi dan masuk di kulkas terus kemudian kita keluarin, ini sudah nggak apa-apa. Ya jangan dibiarkan lama-lama. Ini kan tadi kan ditimbang supaya kita mau Ya, kalau kenyataannya sudah berkulit, bagaimana mengatasinya? ditekat aja, diambil kulit atasnya, berarti dibuang, dimakan, sudah dimakan gitu. Terus pakai yang lembutnya. Iya, saya kalau dibuang ya. Sayang kalau dibuang. Karena kayak bubur sumsum gitu ya. Ya betul. Dan kalau kacangnya tadi nggak mau pakai baking soda, hasilnya gimana? Dia nggak mau smooth. Dia akan jadi patah-patah, jadi kayak gula. Jadi kayak gula kacang. Kayak roget, ya. Ya. Orang Jawa bilang kelapak-kelapak. Ya, kalau dimakan gitu, gitu. Kayak makan gula pasir. Oke. Nah, Jadi teksturnya lebih keras, lebih kristal gitu. ya ini udah smooth. Oke. Kita bisa masukkan, ini pindahin ke 1, Oh di Direndahin. Oh rendahin. yang masuk kedua berarti harus yang ininya ya. Yang pralin paste-nya kita masuk. Paste-nya ya. Yang itu apa? Ini pralin paste yang tadi. Yang
yang udah di blender tuh loh. Iya, iya. Ya. Ini enak banget. Nanti resepnya ada ya Bu, perbandingannya resepnya. Iya, resepnya ada kok. Nanti dikasih semua. Dan kalau nggak jelas juga masih bisa nanya di itu di tempat resepnya. Kalau Mimin DM boleh. Kan tidak ada rahasia di antara kita. Ya itu dia. Kacangnya aromanya enak banget ya. Ya ini baunya aja udah. Ini kalau bikin gado-gado kacangnya kacang minyak enak lagi, Chef. Ih, tapi terlalu rich. Benar. Harganya berapa? Gado-gado biasa jual apa 12.000 ini bisa 50.000. Ya kalau mau nyimpan selanya di kulkas apakah harus tutup plastik ditaruh pada tertutup? Ditaruh di wadah tertutup aja. Ya. Kalau nggak ada wadah tertutup ya di wrapping. Tapi wrappingnya udah nggak perlu lagi nggak perlu ketemu nempel di bawahnya. Soalnya nanti aromanya kalau nggak ditutup Bu nyampur-nyampur. Ini kita- jengkol ya. Iya. Lagi ada pagi ada bawang bombay, ada ini gitu ya. Ikan asin. Wih, aluminiran bang, nutupin bang. Oh gitu. Iya. Iya bang. Maaf ya. ini. Saking semangatnya kita. Iya. Aromanya enak sih Pak. Selanya tahan berapa hari ya? Apanya? Pelak. Vla kalau di kulkas bisa 1 minggu ya kalau dia punya kulkasnya bagus, tapi 1 sampai 2 minggu bisa kalau kulkasnya bagus. Kalau nggak ada nyolek ya sih. Iya. Udah terserap aja. Kalau nggak ada yang nyolek tinggal 2 hari aja habis. Habis. Mau ke 2 hari setengah jam. Taruh di kembang. Nah ini kita naikin lagi ke 2 untuk supaya dia incorporate aja semua ya. Iya homogen ya. Iya. Kan tadi pinggir-pinggirnya kadang emang sisa-sisa tuh. Iya. Nggak campur. Biasa lah kalau mixer pasti pinggirannya suka Pinggirannya mesti kita harus kita bantu. dikerok Ya. dikit ya, bantu dikit. Harus ada sentuhan tangan. Tadi disimpan di kulkas sudah tahan berapa lama? Tadi sampai 2 minggu. Ya. Suhu kulkas ya, bukan freezer ya. Tapi kembali lagi sih saya ketika kalau kulkas itu aktivitas mobilnya buka tutupnya sering. Seminggu lah. Betul. Jadi seminggu sampai 2 minggu. Kalau dia bagus bisa 2 minggu. Iya. Kalau misalnya ini dia sekitar. Karena kita dulu kalau diproduksi kan buka tutup ya. Jadi pelanya itu juga nggak cukup lama. Ini kita balik lagi ke 1, kita masukkan Ini sedikit rendah ya. ini pelan-pelan untuk pastry creamnya ya. Oh iya, ini biar nyambungnya rata. Ayo kita lihat. Ya, Ini sudah coklat. Kelihatan ya. udah ya. Oke. Diturunin aja nanti. Coba nanti tolong dilihat Ya. ya. Iya. Kalau setelah dari kulkas supaya smooth lagi diapain ya? Ini dari kulkas nggak dipapain. Baunya aja kan? Ya. Itu lah tuh. Udah nih tanpa dipapain. Kalau dia ada keluar air sedikit tuh tinggal diaduk aja. Aroma coklatnya ada. Enak ya. Ketemu kacang lagi. Jadi ini sampai kita dapat konsistensi yang kita inginkan untuk muslinnya ya. Teksturnya udah ya. Ini enak nih Bu. Jadi ada kayak crunchy juga tuh kan karena Iya, kacangnya ada kan. coklatnya tadi. Jadi tekstur kacangnya masih ada sedikit. Oke. Oke. Ini saya lihat dulu ya. Ini kita Ngecek yang di oven. sambil ngecek oven dulu. Yang Paris Press-nya kan lagi di oven tuh. Apa tuh? Ini kan udah jadi fly ya, udah jadi fly. Tentunya Nanti disimpannya harus di kulkas. Harus di kulkas. Ya. Atau minimal kalau kita ibu-ibu usaha di rumah harus di showcase. Jadi semua yang pakai fly, apalagi ini Ya gitu ya. ada coklatnya ya, pastry cream lah ya, itu harus di showcase. Terus chef, Keren. chef pakai hand mixer bisa nggak? Bisa kok kalau untuk nyampur gini aja hand mixer. Ini kan intinya kan cuma buat campur aja ya. Karena semuanya tadi udah proses semua nih Chef Index.
Cuman biar rata dong ya, Chef. Betul. Ya Chef ya. Ini pakai mixer hand mixer juga bisa kan ya Bisa. Chef ya? Gitu. Yang penting butternya dihalusin dulu ya, udah smooth. Butternya suhu ruang. Jadi step-stepnya sama. Betul. Yang harus diperhatikan Ya. itu juga sih memang. Enaknya. Ini kalau udah ketemu semua, makin kaya loh ini. Iya. Rasanya. Ini kayak kita homemade itu yang Dan Panien. ini Ibu kalau bikin paneen. bikin makanan kayak gini mah kayaknya prosesnya lama tapi habisnya cepet. Iya. Nah ini dia kita simpan di Kan ini buat dijual, suhu Chef. kulkas dulu ya. Jadi kita simpan di suhu kulkas dulu sebelum kita pakai. Dan jadi ini Biar agak fillingnya harus disimpan di kulkas. Jadi kalau kita mau pasangnya harus di display dalam suhu kulkas juga. Karena ini kan pastry cream ya gitu. Chef, kalau pastry creamnya yang putih aja bisa. Bisa kan aslinya adalah dia memang plain ya. apa coklatnya dari pralin. Iya. Tapi cobain pakai coklat chef made ya. Ya, biar mantap. Langsung orang bisa Jadi kelepek-kelepek. lebih absolut ya coklatnya. Iya. Nama laka sama nggak? Apa? Nama laka. Nama laka hampir sama sih. Cuma nama laka itu biasanya dia cuma krim yang diaduk nggak benar nggak pakai pastry cream. Oh, Kalau ini kan lebih ke pastry cream. Ini pastry cream. Ini muselin. Kalau ada kan lagi juga kan kalau di sus biasanya suka ada diplomat cream. Diplomat Iya, cream diplomat. tuh pastry cream campur whipping cream gitu. Nah kalau ini butter. Jadi muselin tuh dia basicnya butter gitu. Jadi kalau dia dingin juga nih nggak boleh terlalu dingin, harus suhunya harus pas supaya dia kalau enggak kan kalau butter kalau dia dingin keras lagi. Akan setting. Apalagi ini basicnya juga ada komponnya kan. Iya. Jadi akan lebih setting. kalau buat olesan roti setelah roti dibakar Oh iya. Iya. Iya betul. sudah bisa di bake. Nggak bisa di bake. Ini not bakeable, not backstable. Ini Kalau tadi basicnya pastry cream masih oke ya dibikin. ya kalau pastry creamnya aja mungkin bisa kalau buat filling dalamnya ya. Buat di dalam isian roti terus kemudian nanti proofing terus di bake itu masih oke. Buat isian iklan masuk enak lah. Gitu. Oh, enak banget. Kan sama eclairnya. Iya, eclair tuh bentuknya panjang-panjang. Iya. Kalau Paris Brest dia ada almond crunch-nya ngelingker gitu ya. Kalau kue soes, Kalau soes ceprot-ceprot. Ya ini konsistensinya bisa dilihat ya, smooth. Chef ini Chef wir. Kita lihat, saya aduk dulu ntar. Diaduk dulu biar homogen banget warnanya Iya. nyatu ya. Tuh. Coba. Ada salam dari Bu Ervina ya. Thank you Bu Elvina. Kita nih kemana-mana deh. Bu Elvina di sini juga tadi. Ditunggu demo tesminya. Oh iya, tanggal 26 kita. Ya. Saya lihat. Ya, kayaknya tanggal 26, Bu. Sabar ya, Bu. Chef, alarmnya bunyi. Iya. Ini dia bukan. Itu alarmnya itu, 30 menit. Sini. Oke. Oh ya, jangan lupa untuk Semet Family. Nah, ini Kalau jam 12 siang hari Senin sampai Kamis itu ada live cooking dari Tasty Recipe. Terus kalau hari Jumat itu mulai jam 1 siang. Jangan lupa mampir dan jangan lupa follow ya IG-nya Tasty Recipe. Iya. ini kita Karena itu mantap semuanya. Gurih-gurihnya. ini sekarang kita kita isi di sini ya. Ini juga sama kita pakai star tapi bebas ya kalau mau pakai yang lain tapi ini sedikit lebih besar 0,8 tadi 0,7 ya. 0,8. Ya perintilannya banyak, bikinnya susah, tapi kebayar pas makan enak. Oh, pasti. Emang harus kayak gitu. Pasti. Kalau yang gampang-gampang mah saingannya banyak ya. Menurut Mimin ini bisa dijual satu Ini jual mahal. ini 450 lah. Ini jual mahal. Jangan 450 Bu, murahan. Saya boleh tahu pakai oven apa? Saya pakai Zeppelin tadi ya. Itu lokal kok ya. Terjangkau, terjangkau. Kamu mau mesen Bu? Plastik boleh sama Mimin. Ini kita masukkan dulu ya.
nanti kita Kira-kira ada gramatur nggak sih Chef untuk isian Paris Brest-nya yang kalau satu ring tadi berapa 10 cm ya? ya. Misalnya krimnya berapa? Oh nanti ya, nanti kita Jadi nanti ibu bisa tahu sebenarnya isinya tuh bisa disesuaikan ya memang, tapi memang ada standarnya lah ya. pakemnya supaya dia kelihatan nice, karena dia kan ini kelihatan, ya, feelingnya kelihatan. Nggak terlalu susah, tapi agak Ya ini ada teknik-teknik yang mesti dikuasai, tapi kalau ini ada yang udah bisa, ini kan karena kita bikin jadi satu hari, jadi kan agak kelihatannya ribet gitu ya. Tapi kalau bikin nyicil ya. pastry creamnya bikin 3 hari sebelumnya ya bisa. Terus kemudian pralin kita bikin seminggu sebelumnya bisa, gitu ya. Jadi Pas hari H udah bikin susnya aja ya Chef. ya ini udah. Ini kita tinggal. Chef dari Ahmad Nur Seha. Apa kabar? Sehat? Ini kita taruh sebentar dulu di kulkas, sebentar aja, jangan lama-lama. Ya, biar agak set dikit. Nanti ketika di apa Paris Brest-nya dia ada teksturnya lumayan agak kokoh. Nah, ini saya udah ada yang udah jadi juga ya. Jadi nanti Paris Brest-nya seperti ini gitu ya. Oh, ini bawahnya bagus. Memang dia tidak kokoh kayak ini apa? Kayak papa jenggotan. Kayak papa jenggot, tapi dia cukup apa? Stabil gitu ya. Nah, ini baru dia, ini kita tinggal potong. Kalau yang ini tuh sebenarnya memerlukan kopong apa enggak sih Chef? Jadi ini nggak terlalu kopong banget karena nanti dia di mus di atasnya. Jadi dia ini kan kopong juga, tapi ini cukup kopong lah kalau dibilang ya. Jadi karena dia dingin misalnya ini nanti kita tinggal isi, gitu. Karena banyak yang ininya nggak ada rongganya. Ya rapat kalau dia dingin dia pasti ada rongganya. Saya ambil. Maksudnya dingin tadi saat ketika adonan Sebelum masuk telur, Iya, sebelum masuk telur itu adonannya harus dingin dulu gitu. supaya dapat Supaya kopong. dapat rongga. Gitu. Kalau nggak mau rongga ya Kalau langsung nggak mau aja. rongga berarti masih hangat-hangat, masih panas-panas gitu campur. Oke. Kayak shoe ya Chef. Ya, ini dia. Jadi ini saya bikin kemarin ya. Jadi ini masih cukup kokoh gitu ya dia. Ya. Kalau mau tadi saya bilang kalau mau diangetin tinggal di slightly sebentar di oven, kemudian keluar, ditembak sebentar, kemudian tapi tetap dia di serve-nya di suhu ruang gitu. Karena kalau dia panas-panas nanti begitu masuk muselinnya melt. Meleleh semua. Ya, jadi kalau jadi kira-kira ya seperti ini gitu ya. Udah nanti tinggal kita itu sudah oke, tinggal kita ini. Cuma nanti ini kita akan kasih nanti icing donat ya. Ya. Yang snow sugar kita. Yang snow sugar. Kita ambil dulu produk biar ibu ingat. Nah, jadi kalau ke toko bahan kue, nih Bu lihat ya Bu nih saya kasih. Nah, is snow sugar. Nah ini baru lagi dari kita, ya lumayan agak baru juga ya. Ini dua. Ini kita sudah ada kemasan yang 500 dan 250. Ini saya coba kita Nanti timbang kita timbang ya Chef ya. timbang kosongan dulu ya. Nah, jadi nanti ibu-ibu juga marginnya bisa dihitung tuh. Jadi ini Pastinya Sudah. berapa gitu ya. ini atasnya ya, Oke. Jadi kita isi di yang bagian bawah ya. bagian bawahnya. Bagian bawah. Nah, ini rongga-rongganya di sini. Mantap. Nah, ini nih Bu, nanti ulir-ulir bintang ini supaya dia kelihatan kalau saat ditutup dari luar.
Saya pakai rolling table itu sebenarnya biar muternya gampang. Iya. Iya benar. Ini nggak apa-apa tangannya saya pindah udah enak. Bisa muter. Itu alarm apa ya, Chef? Itu. Ya. Jadi dia gini, Mantap. marah dia. Alarmnya marah. Marah dong. Nah, habis nanti ini kita tutup. Nah kita tinggal tutup. Nah tekstur kan jadi kelihatan tuh kembang-kembangnya ya. Ya. Nah, makanya tadi sama chef Indek apa maksudnya di supaya dia ada teksturnya lebih setting sedikit. Ini kita coba timbang berapa ya. Chef, Ketahuan. kalau pengen pastry misalkan kayak durian gitu, Ya 280 duriannya lah. ikut dimasak nggak, Chef? Jadi Cuma ini 280 untuk gram untuk krim gram ya. untuk krimnya 300 max lah, 300 max ya. Sedangkan tadi kita makannya mantap. masih banyak ya chef. Istilahnya ini kan memang bukan buat satu orang. Tuh. Ini adalah jadi makanan untuk Ya, berenam berlima. Ini satu hal Nomor 5 lah ya. Bu, kita jualnya. Pas tengah kalau Mimin. Nah, ini kita tinggal kasih snow sugar. Ini yang gula donat tadi ya, Chef? Iya. Dapat 3. Dapat 3 ada. Mati ini. Belum, tapi udah oke. Terus juga orang masih Iya, rebutan. bisa. Enggak ya? Jajannya belum. Ambil Ada dulu. Mimin yang belanja ribut. Ntar kalau nggak dijual mahal, kapan untung? Iya betul. Lagi ini dari tangannya chef Indek nih. Ya, ini kira-kira kita Masih rebutan mereka nih. ya ini kayak seperti kita No. snow dan ini tadi bilang bisa buat Christmas ya. Nah, ini Bisa Christmas ditaruh pas di tempat nih. hitam ini. Iya. Tinggal kasih ornamen aja ya chef ya nanti ya. Apa? Ornamen Ya, macam-macam, sesuai momen sesuai dengan ininya lah ya. momennya lah ya. Chef, ini habis dikasih filling seperti itu, terus disimpan di lemari es. Ya, Ya. Donatnya hilang nggak? Rata-rata soft face. Enggak sih. Gulanya hilang Justru nggak? dia kalau dingin Ini malah dia- tambah kelihatan kan gitu kan. ini karena gula donat ya. Jadi dia bisa lebih bagus lah gitu apa namanya lebih tahan dibandingkan dengan donat biasa. Jadi enggak kalau di donat tuh enggak lepek. Ini kita isi lagi satu buat yang mau dipotong ya. Nanti yang ini diisi juga saya buat saya bawa pulang biasa. Iya, biasa. Iya deh. Halo selamat siang Pak Sono, apa kabar deh? Lama ketemu nih. Mas Sono ya. Mas Sono masih di sono aja dia. Oh, enggak ke sini enggak? Kalau kesini jadi pas ini dong. Pas sini. Kalau kesini jadi buat ini. Iya. Yang di sono aja dah jadi. Chef, ada Dewandra. Apa kabar Dewandra? Kengken kabarnya beli? Ini harga 450 itu cuma Oke, saya ambil dulu ya. perkiraannya kami. Langsung deh open PO. Ya. Nah, yang mesti juga mungkin saya kasih tahu ini sekarang sedang lagi saya bikin. Jadi pada saat sudah matang, Ya. Oke, Chef. silakan. jadi pada saat tadi sudah matang, ini tadi sudah matang ya, 35 menit ya kalau di oven saya. Sudah golden brown, dapat bagus semua dan sudah nggak berkeringat, ya nggak keluar lagi air butir-butirannya. Ibu-ibunya itu ya. Ibu-ibunya untuk supaya dia lebih longer lasting dry gitu ya, dimatikan apinya, Simpen aja. buka pintunya. Udah, biarin di situ 30 menit. Biar benar kering ya. Jadi biar dia kering bagus gitu. Ya. Biar kriuk ya, Chef. Ya bukan kedip tapi dia tahan gitu ya. Jadi kalau di luar dia nggak kempes lagi. Ya. Oh, jadi biar nggak kaget dengan Betul. dengan Kalau di roti cuaca. tuh ilmunya biasanya pas keluar dari oven dibanting tuh loyangnya. Supaya dia bukan orangnya, Loyangnya. loyangnya. Kalau aslinya, fillingnya dicampur kacang lagi gak, Chef? Kalau aslinya pralin aja dengan pastry cream yang putih. Nah kalau ini kan kita pastry creamnya kita bikin coklat karena biar lebih nyoklat, lebih enak gitu ya. Karena coklat flat Wah, ini untuk Valentine juga bisa ya, Chef?
So, any special occasion ya. Oh, Anniversary boleh. dikasih tambahan ornamen biar memperjelas eventnya ya. Ya. Ya, betul. Kayak gitu. Keren deh. pokoknya. Lope-lope ya, lope-lope. Kalau bukan lama saya pindah jadi cakep-cakep gitu ya. Mana dia? Oh ini. Oh, lagi peteduh di Indomaret Pak Sono. Siapa? Hujan Pak Sono. Aduh, hari gini masih kena hujan. Aduh, yo kato, ini beratnya. Ya. Kan kulitnya ini dia. Oke. Kalis. Oke. Nah, jadi ini tinggal tinggal kita apa namanya? buat ya. Tinggal dibikin apa yang mau di Iya. Nanti kalau untuk dekorasi sesuai selera ya saya. ya, dekorasi sesuai selera. Ini buat ini saya kayaknya kalau buat surprise gitu ya, temen atau orang terdekatnya lagi ulang tahun. Ya, ini boleh juga loh kasih ginian. Ya, ini bisa banget lah, bisa banget. Nanti Jadi gimana lah, makannya juga kan nggak sendirian nih. Sebenarnya ini simpel ya ketimbang. Simpel. Itu udah bosan. Simple. Hmm. Tuh kan, Nah, kan. jadi pengen nyomot nih kita. Lagi. Hmm? Lagi. kayak nugat lah, ya. Enak loh. Bener. Bentar lah aja. Ini udah percaya cocok banget nih saya tinggal taruh di tengahnya sini. Iya tuh, kayak gitu-gitu kan nanti garnisnya macam-macam bisa ya orangnya. Tuh. Nah. Iya, mau kayak gimana Masih gitu. selesai. Atau mau Christmas gitu ya. Jadi bisa macam-macam gitu. Nah, jadi enggak ibu-ibu yang mau nah sekarang kalau mau tanya boleh silakan ditanya. Ayo nanya-nanya, silakan nanya-nanya. Nanti baru kita potong. Saya berarti tadi adonannya Paris Case itu tadi 1 menit itu kira-kira kalau untuk yang ini kan 10 cm ya. Ini 14. Oh ya, yang 14 cm kira-kira jadi berapa? 5-an ya kayaknya. Jadi 5 ya, minimal 5 lah ya gitu. 5 ya? lah. Oh, berarti kalau dijual 300.000 kali 5 1.500.000. Chef, jadi tolong dipertegas nih ibunya bilang begini. Chef, jadi boleh ya ngeluarin siu mesti masih ada bui-buinya. Enggak dong, harus habis, Bu. Harus sampai hilang. Harus sampai hilang. Jadi tadi kalau di oven saya itu 35. Jadi sampai 200 bui baru Iya. keluar. sampai berhenti buih. Dan tidak boleh ada buka-bukanya. Berhenti. Ya, jangan dibuka-buka. Itu yang penting. Kalau udah dibuka-buka nanti dia turun. Pasti tuh. Gitu. Jadi dan kalau misalnya sudah ini untuk supaya dia dry, yang paling bagus adalah begitu sudah udah matang, matikan semua, terus matikan semua terus dibuka pintunya. Tapi tetap masih di dalam ya. Tetap masih dalam. Ya, tetap masih dalam. Nanti kita kasih lihat lah kalau udah Ini ini benar-benar lebih kering. lebih kering, lebih enak, terus dia handle-nya juga nanti lebih gampang. Ya, ini bisa tinggal dicariin kotak yang bagus ya. Oh, packaging Udah ya. packaging karena kan semua isol buat packaging. Nah, kalau ini kan dia memang modelnya pakai almond ya. Nah, kalau misalnya ada yang mau yang lain, mau dibikin yang berbeda, bisa juga di glaze dengan coklat, ya, dikasih dengan ini. Ini baru nih, ini coklat pearl ini bisa juga. Cracker ball. Cracker ball, ya. Kalau kita bilangnya coklat pearl kalau di dapur ya, biasanya. Jadi tinggal di glaze, dikasih gitu. Jadi kayak donat ya. Donat apa sih namanya? Kalau yang ada J-nya itu kan. Suka ada yang ada pakai glaze terus kasih coklat crinkle ini. Enak. Oke. Jadi bebas. Saya mau nanya. Ya. Dengan resep ini apakah bisa dibikin jadi eclair? Dia punya resep ini bisa, ya. Ada yang jadi gini, komposisi mungkin sedikit berbeda, tapi tekniknya hampir sama, gitu ya, karena basicnya su, gitu ya. Jadi bisa jadi eclair, bisa jadi ini kan Paris Brest, bisa jadi sus biasa ya, kayak choux, ya, jadi bisa. Ini ada pertanyaan bagus. Chef, tolong bantu diurutkan sebaiknya mana dulu yang dibuat supaya tidak terlalu lama. Jadi gini, kalau misalnya mau dibikin, ini saya bilang tadi, bisa dibuat jauh-jauh hari sebelumnya. Seminggu sebelumnya pun bisa. Yang paling bisa dibikin pertama itu adalah pralinnya. Pralin paste. Ya. Jadi kita bikin karamel, kacang ini ya. Simpannya lebih lama ya. Ini simpan lebih lama di kulkas, bisa 3 mingguan bisa gitu. Jadi ini bisa di-keep nanti ya. Begitu sudah jadi disimpan di kajar, kemudian disimpan ini dipakai 3 mingguan ini bisa sampai sebulan ya. Jadi ini bisa duluan dipakai. Nah, jadi ini udah siap. Yang penting
begitu mau dipakai harus suhu ruang. Jadi dikeluarkan 1 jam sebelumnya gitu ya. Biar kalau nggak dia agak thick gitu, agak keras gitu. Nanti susah dia gabungnya dengan butternya. Terus kemudian setelah itu bisa bikin pastry creamnya. Pastry cream 3 hari sebelumnya sudah bisa dibikin. Jadi masuk di kulkas, bisa disimpan ya. Yang penting di kontainer tutup. Yang penting ini gini, pertama begitu jadi taruh plastik ya, pada saat dia panas sampai suhu ruang. Ini penting karena kalau nggak dia bergerak. Setelah jadi masukin di tempat dengan kontainer tertutup, nggak perlu sampai digini lagi. Itu Setelah jadi bisa 3 hari suhu sebelumnya. ruang, baru boleh Suhu ruang dingin baru bisa dipindah ke kontainer yang ada tutupnya. Kalau nggak ada tutupnya, di cover biasa gitu, Yang bisa. penting dia nggak kontaminasi. Karena ini dia gampang banget dapat bau dari yang lainnya, nyerap. Terus kemudian setelah itu kita bikin suhunya. Suhunya bisa dibikin 1 hari sebelum. Gitu. Jadi hari hanya adalah tinggal arrange. Ya, Tinggal bikin muselinnya lah. finishing lah ya. Nah, muselin itu bisa dibikin 1 hari sebelumnya juga bisa. Jadi begitu udah ada yang pesan misalnya gitu bisa ya, pesanan, ya yang penting kita punya musnya. Nah, mus juga sama karena dia ada butternya, ini muselin ada butternya, bisa di keep dingin, tapi when you wanna use it itu harus dengan dalam suhu ruang. bukan ruang tapi agak dingin ya. Showcase lah ya. Ya, istilahnya suhu showcase Oke. supaya bisa dipiping karena ada butternya ya. Jadi itu aja sih yang perlu. Setelah itu tinggal arranging. Jadi ini kalau misalnya mau simpan pisah-pisah. Karena kalau sudah gini bisa disimpan ke dalam ya, tapi udah nggak bisa diapain lagi ya. Biasanya makan dingin. Saya coba waktu itu makan dingin enak juga sih gitu. Jadi sebenarnya tergantung ya kita mau gimana gitu. Tapi kalau kita jualan biasanya sih pisah-pisah dulu semua. Jadi ini kayak ini kita pisahin, nanti baru dipotong, tinggal diatur, ditata, serve. Taruh di kotak yang bagus, udah. Jadi pas hari hanya tinggal assembly doang ya, Chef? Hari hanya tinggal assembly. Jadi ini kan karena kita buat 1 hari jadi kayaknya, wih, bikinnya banyak gitu ya. Tapi ya kalau diurut-urut sebenarnya kalau kita organize gampang gitu. Chef, ada yang nanya lagi nih, Chef. Tadi dia ketinggalan kali ya, Ibu Pipin nih. Dia mau nanya kalau misalnya ovennya tadi berapa ya, Chef? Gitu. Oven 200, Bu. Oven 200, Jadi api atas ovennya bawah. Api atas bawah ya. Atas bawah. Ini saya pakai gas ya. Ya. Kalau misalnya pakai oven listrik, kita pernah nyoba pakai oven listrik, atasnya nggak bisa nyalain. Karena kalau atasnya nyala, cepat gosong. Oh gitu ya. Belum waktunya sudah gosong. Jadi api bawah doang. Nah, jadi kenali ovennya masing-masing gitu ya. Tapi sus mainnya suhu tinggi. Suhunya Karena dia 80 derajat ya, Chef. 200 Oh, 200 is better supaya dia naik. Dia bagus gitu. Nanti di tengah-tengah kita bisa turunin sedikit ke 180 kalau misalnya terlalu panas gitu. Yang penting jangan dibuka ovennya. Yang penting jangan buka. Ya kalau kita bisa turunin tanpa harus buka-buka, is better gitu. Gitu. Jadi Intip-intip aja ya, Chef? ngintipnya juga kalau bisa di Oke, Bu Pipin Hati. ya, jelas ya, Bu. Ya. Untuk penjelasan chefnya. Chef, ini ada yang nanya lagi nih. Kalau yang buat ekonomis bisa nggak butternya diganti sama margarin di mousseline-nya? Kalau ini ya rasanya beda gitu ya. Taste-nya beda. Terus kalau margarin dengan pralin lebih ke asinnya jadi lebih dominan. Bisa aja sih ya. Tapi rasanya agak aneh ya. Ya, rasanya kurang Karena pas kan gitu. margarin kan lebih banyak saus apa? Iya. Rasa Iya. gurihnya. Di sunya waktu bikin sunya boleh kombinasi margarin dengan butter kalau mau gitu ya. Tapi kalau di musnya saran saya sih jangan. Kalau mau bikin pakai pralin ini ya, kalau mau bikin resep lain terserah gitu ya mau pakai. Diganti pakai buttercream, Pakai buttercream bisa juga, walaupun namanya jadinya gini. Kalau kita sebutnya Paris Brest, itu isinya biasanya krim muselin, gitu. Kalau misalnya kita isinya dengan buttercream, berarti sebenarnya kayak shoe biasa, gitu. Cuman beda size aja, kayak giant shoe gitu, misalnya gitu ya. Dan biasanya kalau Paris Brest selalu bentuknya kayak mahkota, ring gitu ya. Jadi bolong. Ciri khasnya ya, Bu. Jadi Ciri khasnya. itu ciri khasnya pakai muslin itu. Ciri khasnya dia pakai muselin sama pada pralinnya. Dan dia teksturnya pasti menggunakan butter ya. Iya. Bisa pakai margarin. Jadi kan kalau isian sus itu ada yang pakai whipped cream tadi yang saya Ucup bilang diplomat cream itu berarti whipped cream campur sama pastry cream. Ada yang isi pastry cream doang.
Nah kalau ini yang modelnya muselin yang pakai butter gitu. Jadi beda. Jadi Gitu ya. yang udah ciri khas Paris Brest seperti itu ya Bu. Ya. Nggak terlalu mahal sih kalau dihitung-hitung, paling ganti ininya jadi Kos ya yang mahal tuh hazelnutnya. Iya. Ya yang mahal tuh hazelnutnya aja. Jadi bisa pilihan kacangnya bisa diganti yang selai- lokal-lokal lah ya. pakai selai Atau kacang selai aja. pakai selai kacang boleh. bisa, mungkin dikurangin dikit. Yang penting coklatnya pakai coklat self-made. Oh iya dong. Itu yang penting. Itu yang paling- Rasanya pasti jos. Kalau nggak pakai segmen, aduh. Jadi jadi kayak selai kacang biasa gitu. Jadi selai kacang karena yang ini kan yang mainnya adalah pralinnya gitu. Ini pralin komplement dengan signature coklatnya self-made. Rasanya jadi mantep banget. Kalau coba ini cobain dulu resepnya Benar. gitu ya. Nanti bisa lihat rasanya. Sesudah nanti mau diganti terserah gitu ya. Tapi cobain dulu. Usaha dulu usaha. Worth it nggak worth it-nya ketika kena lidah gitu ya. Ya, Jadi nanti ngerasain orang dulu, akan oh, ya gitu kadang-kadang gini kita nggak bisa lihat orang pengen cari yang murah karena orang cari yang murah. Karena orang masih belum rasa gitu. Once orang sudah rasa, quality will judge itself gitu ya. Kualitas orang akan lihat gitu. Jadi saya percaya kalau ini ada pasarnya lah. Ya pasar yang tinggi, ada pasar yang di bawah. Pasar yang sedang ya mainlah sus biasa gitu loh. Paris Brest bikin yang agak sedikit naik kelas gitu. Terus jualannya mungkin limited edition gitu. Memang ada kalanya yang memang ada ingredient yang nggak bisa diganti ya, Chef. Ya, Karena mencirikan cirinya khasnya dari dia gitu. Jadi Kalau diganti berubah. Betul. Berubah, bisa berubah rasa ya. Ada yang Ibarat signifikan. rendang tidak pakai santan ya, Chef? Apa? Oh iya. Ibarat rendang Nggak tidak pakai kelapa. Ya, ada yang rendang pakai susu misalnya. Apakah itu bisa sebut cuma rendang? Ya nggak tahu juga kan, gitu kan. Buat orang Padang bilang no gitu. Kalau pakai susu jadinya soto Betawi. Ya. Satu Betawi juga ada yang pakai santan, ada yang santan susu, ada yang susu doang ya. Itu jadi yang apa ya? Kayak soto Makassar juga. Soto Makassar pakai air beras, jadi bilang ganti pakai susu bisa. Ya, jadi soto Betawi dong jadinya. Ya gitu-gitu ya. Jadi masing-masing ada ininya lah gitu ya. ciri khas. Ini saya ambil dulu yang ini biar bisa lihat aja. Ya. Atau di Italia, Depok itu ada. Ini ya. Jadi ini ininya ya. Untuk fibersnya. Ini karena masih Jadi, fresh nih dari oven. Ya, ini fresh from oven. Jadi ini juga kita bisa lihat ya. Ininya Nggak boleh diisi ya, biasa panas. belum ya. Oh, Kematangannya juga bagus. ih pas Ya. loh. Ininya jadi Sempurna. pas bagus gitu ya. Ya. Jadi tinggal nanti ini kita bisa simpen terus kemudian besok bisa kita jualin gitu ya. Setelahnya gitu. Ada yang mau open ini? Open PO ya, open PO. Kalau yang dekat-dekat aja bisa kita Juga bisa. untuk ongkirnya jadi murah. Oke, ini kita coba potong dulu ini ya biar nanti bisa Ada yang nanya lihat. lagi nih, Chef, pakai selai merek bla 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 bisa nggak? Boleh Bu, selai yang kacang itu boleh dipakai. Ya, selain yang ada tulisannya N itu juga boleh. Boleh, tapi kembali Ya. lagi ya Bu. nanti- Tapi yang N itu sudah ada campuran coklatnya gitu. Kalau ini kan dia kalau ya ada kan beberapa selai coklat yang dicampur dengan hazelnut ya, coklat hazelnut namanya. Itu berarti ya ini sudah jadi ini gitu loh. Ya, kalau ini adalah kita kayak bikin homemade-nya gitu loh. Chef, Kita ini ada, manualnya nih, racikan manual. Ya. Chef, ini ada Ibu Neni. Ibu Neni. Bukan Ibu Neni di sini. Oke. Ya ini paling bagus sebenarnya dimasukkan di kulkas dulu ya. Dimasukkan di kulkas. Harus terlebih dahulu dipanaskan, apakah langsung aja? Oh, enggak. Dipanaskan terlebih dahulu berapa lama Pak? Berapa lama, Chef? Harus panas dong. Kalau oven selalu harus dipanaskan dulu ya. Jadi sebelum masuk suhunya harus panas dulu ya, Chef? Ya, suhu harus tercapai dulu. Ya, jadi suhunya saya perjelas ya. Jadi suhunya harus 200 derajat. Setelah itu baru dimasukin. Jadi ini ya. Oh. Ini harus ya enaknya sih dimasukkan kulkas dulu, Iya. baru dipotong ya. Jadi agak dingin-dingin ya. Tapi Dingin-dingin. emang enaknya kalau muslin ya dingin. Dingin kalau muselin. Semua pastry cream tuh enaknya Ya, kalau dingin itu mantap gitu ya. kalau anget-anget bajigur, Sum-sum. bandrek, Ini buteng. bakar mas ada signature, Enggak ada. agak ada. Oh, enggak ada ya? Bu, Ayo. coba kita tanyain lagi ya, Bu, kalau marketingnya pasti ada. Ya, Kalau yang di Serpong Bakermat itu
Banyak kok yang Suka ada kadang-kadang Bacon Mart. Iya, di Bacon Mart yang Serpong ada Serpong, signature. iya. Ada. Memang Ini dia yang di Depok? Ini yang di Depok. Oh, oke. Karena cabangnya kan. Ya. Salah satu cabangnya. Oh, mereka bisa minta dikirim nanti diambil lagi. Ya, biasanya sih bisa pesan lah ya. Kalau banyak pesan mesti dilayani kok. Ya. Ini jadi ini ya. Jadi ini kita mau dimasukkan dulu di kalau mau difoto dulu boleh. Ya, foto dulu deh. Chef, Ini kalau bagus pakai nih. N itu berarti butter plus N plus pastry cream ya? Ya kalau pakai N itu berarti dia udah pasti kan coklatnya udah lebih gitu ya. Berarti dia balancingnya mungkin yang pastry creamnya dikurangin. Jadi intinya kalau pakai Tapi jangan terlalu banyak beda dikurangin ya, karena konsistensi pastry creamnya yang membawa dia menjadi mousse-nya gitu. Kalau kebanyakan butter nanti jadinya kayak buttercream. Kalau misalnya pastry cream dengan butter ini akan membuat muslinnya lebih nice and smooth gitu gini. daripada ribet ikut resep ya, Chef. Iya. Betul, itu resep. Dan hazelnut juga bisa gampang carinya. Nggak susah. Jadi Tokopedia juga ada ya. Tokopedia juga ada gitu. B13, pertanyaannya tolong diulang. Bayar yang susah ya. Apa? Pastry cream bisa yang putih aja bisa. Enggak, ditambah coklat putih, Chef. Boleh, Boleh, boleh. bisa. Jadi maksudnya Coklatnya ditim dulu. ya yang penting coklatnya dicairin dulu. Sama kayak tadi cuman cuman putih ya, Chef. Putih. Kita kan juga punya yang karnival, ya warna-warni compound, itu bisa. Boleh aja. Chef, setelah dingin, tekstur pralinnya seperti apa? Boleh dipatahkan dilihat. Nah, ini kita bisa kalau dipatahkan. Ini, Jangan kayak ngakaknya. kita udah habis dulu. Kita pakai itu dong ya, untuk ya. Tapi digigit masih enak. Jadi dia ini apa namanya masih keras pasti yang pasti kan karena kan karamel ya. Tapi Betul, karena gula begitu ya. nanti dia di blender itu dia akan soft gitu. Kalau dibandingkan dan dia ini istilahnya lebih teksturnya lebih softer kalau dibandingkan dengan cuma karamel tok. Chef, coba makan kriuk-kriuk enggak? Kriuk-kriuk lah. ASMR. Jadi ya Enak kan? Kalau cuma gula tok pasti keras. keras banget, nggak bisa digigit. Ini enak tapi lembut. Bisa beletak-beletak tuh. Ini karena ada campuran tadi apa? Baking soda. Baking soda. Jadi karena ada baking soda dia, nah yang buat rasanya beda juga, ya. Ini di karamel dulu, jadi beda banget. Kalau yang N itu dia tidak di karamel, Nah, berarti air tuh. Makanya. Chef, kalau mau pakai ram bisa nggak? kalau mau pakai ram di Pakai ram bisa mananya yang dipakein, Chef? di pastry creamnya. Apa tidak tercair nanti? Ya, jadi ramnya mesti diatur supaya kayaknya mesti pakai essence gitu ya. Karena kalau pakai ram yang reguler dia cair. Atau seperti Chef kalau makan begini terus diguyur sama ram. Ya, tapi ini sih sarannya saya kalau mau pakai ram mungkin dia lebih bikin yang lebih apa namanya pakai yang essence atau enggak kalau mau pakai yang ram biasa atau pakai sedikit. Oke. Masa banyak kalau nggak dia terlalu cair. Kalau enggak diguyur sama ram rasanya enak. Ya diguyur juga bisa. Ya. Nah jadi kalau dia ini usahakan masuk dulu di kulkas ya. Ya kalau nggak dia agak apa soft gitu. Chef, cara simpannya gimana setelah keluar dari oven dan tidak dingin? Kalau untuk besok dieksekusi pembuatan. Masa ininya? Harus biasa aja. Ya. Ini tinggal disimpan di kotak aja. Tapi harus Jadi- benar-benar dingin ya, Chef. Harus benar-benar dingin. Nanti nggak keringetan juga dia. Ya. Jadi tinggal taruh di Roller atau kontainer supaya dia nggak masuk angin aja. Makasih Mbak Dani. Jadi jangan panas-panas. Ini kan masih agak hangat nih. Ya. ini udah nggak sabar nih kita pengen nyobain. Ya ini kalau bisa juga dia tapi begitu sudah bisa dipegang, dilepasin dari ininya, dari baking papernya, supaya nggak lengket gitu. Nah, nanti kalau makin dingin makin lengket. Gitu. Ya.
kecuali yang kertasnya minyak banget ya. Ya. Yang bagus. Bagus. Atau tadi ini pakai silpat. Ya. Nah, cuma harganya lumayan. Ya. Silpat harganya lumayan. Tapi ada juga yang tipis-tipis ya chef ya. Silpat yang tipis bukan kayak silpat ya, apa ya? Kertas itu ya. Iya. Ya, ada yang seperti silpat tapi dia jualnya gulungan. Betul. Itu yang di belakang ada yang coklat. Iya. Jadi dia Itu juga model bisa berapa kali pakai loh itu. ya, Ada nggak? ada. Nah, ya itu. Jadi kayak seperti gini. Itu kayak silpat. Tapi dia bisa berapa kali pakai juga. Ya, ini model silpat-silpatan lah. Iya. Yang ekonomis. Ini yang ekonomis. Juga. Kalau ini yang apa? Eksklusif. Jadi kayak plastik gimana gitu Iya. Ya, dia tidak lengket lah istilahnya gitu. Kayak ada coated-nya. Oke, masih ada pertanyaan? Oke? Ada pertanyaan lagi? Jadi itu aja saya rasa. Tapi masih sebentar nih. Ini cuma nanya Bilang mau sih. di-set, Chef. Nanti di-set. Chef, kalau Iya. pastry cream masuk freezer bisa kak? Pastry creamnya masuk ke Jangan masuk ke freezer, sebaiknya sih di chiller aja. freezer aja ya. Jadi chiller kan juga kalau saya bilang kalau dia bagus, temperaturnya di 5 derajat bisa Kalau tahan sampai 2 freeze minggu. juga ada campuran airnya ya. Iya, nanti kalau di freeze begitu dia di towing ketambahan air dia. Keringet kan. Nah, Jadi gitu ya, sarannya Bu Ikoh Taufikoh nih. kalau pastry cream di kulkas aja asal ditutup dengan baik itu dia bisa bertahan 2 minggu kalau suhunya 5 derajat Celcius. Kalau bikin shoe-nya tadi agar lebih lama boleh ditambahin amplex nggak? Kalau ada yang I mean you can gitu. Amplex biasanya buat biskuit kalau dia mau lebih kering. Kalau saya bilang sih ganti dengan tepung apa tinggi aja semua itu sudah pasti dia dry. Terus ini tadi kan saya keluarin 15 menit. Kalau mau lebih lama sekitar 30 menit. Dimatiin ya habis sudah nyala udah mateng dimatiin semuanya buka pintu kemudian biarkan 30 menit. Jadi benar-benar kering ya Chef ya. Ya. Oh, jadi yang buih-buih tadi keringetan bisa hilang. Kalau fla itu dibawa keluar kota tahan berapa lama? Fla kalau di luar kota mungkin 4 jam ya kalau kita bilang sih 4 jam itu suhu di mana makanan bisa dibawa tidak di dalam refrigeration ataupun ini atau bisa juga pakai ice blue ice itu bisa 4 sampai 6 jam. Oh, oke. Dry ice gitu ya kayak Ya. gitu ya. Terus begitu datang kalau mau dimakan ya dia nanti gini lah basically harus di kulkas lagi biar dia dingin karena kan ini kan ada butter otomatis dia akan set dan ada ganasnya juga akan set. Jadi akan lebih enak gitu. Ya. Oke? Oke. Thank you sudah mengikuti ya resep kita di Chefmate kali ini. Yang pastinya ya tetap sehat selalu, jaga kesehatan. Nanti kita ketemu lagi di resep Chefmate berikutnya. Oke? Aku lagi tes mie dulu, Chef. Oh ya nanti kita kalau yang mau yang asin-asin nanti ketemu di Taste Me. Nanti tanggal pastinya kita kasih tahu kayak 26 ya. Oke. Kalau nggak tanggal 26 kita ketemu lagi di resep Taste Me. Tapi untuk Chefmate sampai jumpa bulan depan. Thank you. Bye bye.